Bab 201. Peri Elemental Cahaya, 2. Sangat disayangkan bahwa fisik peri elemental cahaya lemah. Dia tidak dapat menembus kulit jari Long Hao Chen, karena energi spiritual eksternal membuatnya terlalu tebal. Peri elemental cahaya segera menjadi tidak sabar, melompat-lompat di telapak tangan Long Hao Chen, penampilannya yang terkejut dan senang berubah menjadi bersemangat dan bersemangat. Apa yang sedang kamu lakukan? Kenapa kamu menggigit jariku? Long Hao Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Di sampingnya, Kair juga tampak terkejut, dia menggigit jarimu. Mungkinkah dia membutuhkan darahmu? Mengapa peri elemental membutuhkan darah manusia? Hanya bisa karena satu alasan, untuk membuat kontrak dengannya. Long Hao Chen memberikan pandangan terkejut ke Light Elemental Fiery di telapak tangannya, mungkinkah kamu ingin tetap di sisiku? Peri elemental cahaya mengangguk dengan penuh semangat tanpa ragu-ragu. Melihatnya, sepertinya dia tidak bisa lebih rela melakukan itu. Seolah-olah baginya, tinggal di sisi Long Hao Chen akan sangat nyaman. Sekarang giliran Long Hao Chen yang terkejut. Meskipun dia menahan kerinduan internalnya dan membebaskan anak kecil ini, dia masih seorang ksatria, dan karena itu, bagaimana mungkin dia tidak ingin mendapatkan sesuatu seperti kompor spiritual elemen cahaya? Karena anak kecil ini bersedia untuk tinggal, Long Hao Chen tidak keberatan, segera menggunakan tangan kanannya untuk membentuk ujung pisau ringan untuk membuat potongan kecil di ujung jarinya sendiri. Tetesan darah keluar, dan peri elemental cahaya segera menggunakan tangan kecilnya sendiri untuk menyentuh darah Long Hao Chen. Dengan sedikit kepakan sayapnya, dia melambung sementara pancaran keemasan keluar dari mulutnya. Itu bergabung dengan darah Long Hao Chen, dan mengubahnya menjadi warna emas murni. Saat ini, peri elemental cahaya kecil ini memiliki wajah yang cukup serius. Cahaya putih yang mengelilingi tubuhnya lenyap dan simbol emas murni muncul. Long Hao Chen merasa seolah-olah perasaan panas di tubuhnya dipengaruhi oleh simbol, segera meningkat ke puncaknya. Dia tidak bisa membantu tetapi mengguncang dengan intens, seluruh tubuhnya bergoyang, tetapi karena tangan pendukung Kair, dia tidak jatuh. Di dadanya, cahaya putih bersih muncul, segera mengubah pakaiannya menjadi debu. Kecemerlangan itu membentuk kuali kecil sepanjang 90 cm yang mulai melayang di depan dadanya. Itu adalah kompor sein spiritual? Kompor sein spiritual saat ini berbeda sampai batas tertentu dari terakhir kali dia melihatnya. Garis berurat sebelumnya telah menyebar, dan tampak lebih besar. Bagian dalamnya dipenuhi dengan energi spiritual cair keemasan, dan dari penampilannya, itu tampak seperti secangkir era kejayaan, terbuat dari kuning dan diisi dengan anggur yang sangat baik. Saat dia melihat kompor sein spiritual, dua api emas menyala di mata peri cahaya elemen. Segera, dia menggerakkan tangannya secara ritmis, melakukan yang terbaik untuk mempercepat prosesnya. Kompor sein spiritual perlahan melayang, tiba di depannya. Setetes demi setetes cairan emas bergetar di dalam, dan tanpa perlu Long Hao Chen melakukan apapun, cairan emas itu secara alami terkondensasi menjadi simbol yang identik dengan yang diproduksi oleh peri elemen cahaya. Setelah waktu yang singkat, simbol di kedua sisi selesai dan tiba-tiba digabungkan. Fusi mereka segera menghasilkan kilatan cahaya terang, menyebabkan bahkan peri elemen cahaya yang berani untuk menembak ke arah Kair. Long Hao Chen hanya merasa seolah-olah seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kehangatan panas membara. Secara naluriah, tubuhnya langsung duduk bersila. Simbol aneh langsung terukir di kompor sein spiritual, dan segera setelah itu, dada Long Hao Chen diterangi oleh simbol warna emas murni. Kedua pihak tampaknya telah mengalami proses fusi. Memejamkan kedua matanya, peri elemental cahaya memberikan gambaran seorang gadis muda yang saleh, kedua tangannya terlipat di depan dadanya, dengan tenang melayang di udara. Warna emas murni dan warna emas pucat akhirnya menyatu dengan sempurna menjadi satu kesatuan, berubah menjadi warna emas yang sangat jernih. Simbol emas ini menembus dada Long Hao Chen sekali lagi, dengan lembut naik, sebelum berhenti setelah mencapai ruang antara alis Long Hao Chen. Pada saat ini, anggota regu pertama yang lain tiba-tiba terbangun dengan kaget, karena ledakan tiba-tiba dari esensi cahaya yang begitu kuat. Yang pertama merasakannya adalah Sima Xian dan Han Yu. Keduanya adalah pengguna elemen cahaya juga, mereka segera menyadari bahwa atribut cahaya padat energi spiritual internal di tubuh mereka berkumpul dua kali lebih cepat dari biasanya. Apa yang sedang terjadi? Wang Yuan segera mengambil Divine Soul Shield miliknya. Jangan bergerak. Dia baik-baik saja.
Kompor spiritual elemen cahaya itu kembali lagi, dan mengambil inisiatif untuk memulai kontrak dengannya. Kair tidak jatuh setelah ditembak, dan sekarang berdiri di tanah, mencegah yang lain mendekati tempat tidur. Pada saat itu, semua orang hanya bisa melihat cahaya terang yang keluar dari balik tirai, membuat esensi cahaya di seluruh tempat tinggal sangat berlimpah. Han Yu tiba-tiba berkata, "Sima Xian, cepatlah berkultivasi. Dengan mengandalkan esensi cahaya yang pekat, mungkin Anda akan menembus kemacetan Anda." Meskipun Sima Xian pada dasarnya lugas, dia masih cukup cerdas dan segera mengerti apa yang dimaksud Han Yu. Dia bergegas untuk mengambil pil meledak spiritual terakhir yang dia miliki, yang awalnya dia tidak mau berpisah dengannya, dan berusaha untuk membiarkan tubuhnya memasuki kondisi kultivasi. Kair dengan tenang berdiri di sana, tidak bergerak, merasakan setiap gerakan di sekitarnya. Saat seseorang menyatu dengan kompor spiritual adalah untuk setiap panggilan saat mereka akan menjadi yang paling rentan. Oleh karena itu, dia harus melindungi Long Hao Chen selama ini. Tepat pada saat itu, Hao yang tidur di samping ruangan, tiba-tiba mengangkat kepalanya. Keenam matanya berkilauan ungu, aura mengerikan yang tak berbentuk meledak dari tubuhnya. Gambar cermin mitos babi harta karun yang dipegang di dada Chen Yinger terlepas dari pelukannya, bersembunyi di atas kaki Chen Yinger. Semua orang termasuk Kair merasakan kekuatan yang mengerikan dan menatap Hao dengan sangat terkejut. Niat buruk Hao tidak ditujukan pada mereka, tapi dia meraung 3 kali ke arah tirai di depan Long Hao Chen, dengan kuat bangkit berdiri. Setelah tertidur cukup lama, begitu dia berdiri, semua orang bisa merasakan secara samar-samar bahwa tubuh Hao tumbuh cukup besar, tetapi ciri yang lebih berbeda adalah dia tampak lebih kuat dari sebelumnya. Yang lain tidak mengerti apa-apa khususnya dari geraman bernada rendah Hao, tapi duduk di sofa tempat tidur, Long Hao Chen tidak sama. Simbol emas yang mencapai dahinya segera menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Di tengah dahi Long Hao Chen, 9 simbol ungu secara bertahap muncul, mengeluarkan aura penindas yang kuat yang bertabrakan dengan keras dengan simbol emas. Long Hao Chen tiba-tiba berteriak, menyemburkan darah, dan light elemental fiery di depannya langsung berubah pucat. Membuka matanya lebar-lebar, dia ngeri melihat simbol ungu itu. Pada saat itu, simbol ungu itu tampak hidup. Aura sedingin es, menakutkan dan sombong terus dilepaskan dari dalam diri mereka. Long Hao Chen sudah kembali ke akal sehatnya, dia tidak akan pernah menyangka bahwa kompor spiritual Sein-nya tidak akan menghalangi tetapi membantu fusi dengan peri elemen cahaya, tetapi kontrak darahnya dengan Hao di sisi lain benar-benar akan memiliki perlawanan yang kuat. Melawan fusi. Mengenai alasannya, tidak hanya Long Hao Chen tetapi bahkan pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9 tidak akan jelas tentang itu. Dibandingkan dengan kompor spiritual lainnya, keunggulan terbesar seorang elemental fiery terletak pada kecerdasannya yang sangat tinggi. Kompor spiritual elemen cahaya ini awalnya tidak kembali hanya karena kebaikan Long Hao Chen, tetapi lebih tepatnya karena tubuhnya dalam keadaan yang sangat lemah. Dengan indranya yang lembut, dia bisa merasakan bahwa banyak pembangkit tenaga listrik hadir di Exorcist Mountain Pass, dan bahwa dia sama sekali tidak dapat menyembunyikan kehadirannya dari mereka. Meskipun Long Hao Chen membebaskannya, dia takut ditangkap oleh orang lain jika dia mencoba pergi. Karena ini masalahnya, dia lebih suka tinggal dengan manusia yang baik hati seperti Long Hao Chen daripada yang lain. Tetapi pada saat dia tiba di depan Long Hao Chen dan merasakan energi spiritual cairnya, dia menemukan bahwa manusia di depan matanya sebenarnya memiliki tubuh khusus, fisik Scion of Light. Di dunia peri, keberadaan ini tidak disebut Scion of Light, tetapi baginya, fisik Long Hao Chen lebih berharga daripada harta apapun di dunia. Selama dia bisa tetap bersama dengan Long Hao Chen, dia tidak hanya tidak perlu khawatir tentang cederanya, tapi dia juga bisa berevolusi lebih cepat daripada yang lain dari kerabatnya. Setelah terus menguat, mungkin suatu hari dia akan. Oleh karena itu, peri elemen cahaya tidak memiliki keraguan sedikit pun, dan segera memilih untuk bergabung dengan Long Hao Chen. Simbol emas yang dihasilkan setelah peleburan adalah tanda kontrak antara keduanya. Bagi seorang elemental fiery, tanda kontrak ini memiliki arti yang berbeda dibandingkan dengan kompor spiritual biasa. Jelas, dalam kapasitas Scion of Light, Long Hao Chen sangat mungkin dapat menyerap kompor spiritual lainnya di masa depan, dan mungkin bahkan kompor spiritual elemen cahaya lainnya. Untuk alasan ini, dia ingin memberikan kontraknya prioritas terbesar, memilih untuk berintegrasi ke dalam rongga antara alis Long Hao Chen. Tapi bagaimana dia bisa berharap bahwa tindakan keserakahannya akan memprovokasi oposisi kuat Hao?
Kontrak darah Hao dengan Long Hao Chen sudah ada di antara alisnya, dan tempat ini hanya bisa menahan satu kontrak, yang akan tetap menjadi prioritas tertinggi untuk Long Hao Chen selamanya, yang mampu mempengaruhi semua kontraknya yang lain. Dengan martabatnya yang diserang, Hao tidak mungkin tetap tidur. Meskipun peri elemen cahaya pada dasarnya cukup murni, di depan kontrak darah Hao, dia hanya tidak berdaya. Namun, pertentangan yang kuat ini terjadi dalam tubuh Long Hao Chen, dan emosi yang dimiliki Hao untuk Long Hao Chen seperti anak laki-laki terhadap ayahnya atau adik laki-laki terhadap kakak laki-lakinya. Setelah merasakan tubuh Long Hao Chen menderita luka serius, Hao segera menarik kembali aura tubuhnya, dan di dahi Long Hao Chen, simbol itu perlahan menghilang. Jika Hao memiliki temperamen yang sama seperti di masa lalu, dia pasti akan menghancurkan peri elemental cahaya sepenuhnya, agar tidak membiarkan Long Hao Chen menyerap esensi cahaya murninya. Tapi sebelum Hao ikut campur, sementara Long Hao Chen masih dalam konsentrasi yang dalam, kontrak sudah selesai. Jika dia memilih untuk menghancurkan peri, jiwa Long Hao Chen akan mengalami kerusakan parah. Jadi, Hao telah memilih untuk melepaskan peri elemental cahaya kali ini. Merasakan lenyapnya perasaan yang menyempit, peri elemental cahaya tidak berani memiliki harapan yang lebih boros. Simbol emas itu turun, duduk di dada Long Hao Chen. Adapun dia melompat ringan, jatuh ke kompor spiritual Sein. Di sana dia mandi dalam energi spiritual cair emas. Bab 202. Peri elemental cahaya 3. Jejak rasa sakit di wajah Long Hao Shen tampaknya berkurang, tetapi ketika kompor Sein spiritual kembali ke tubuhnya, gelombang rasa sakit yang lebih hebat tiba-tiba meletus. Api emas kemerahan yang kaya melelehkan rumah pertama Long Hao Shen dan Keier hampir seketika, membuatnya langsung jatuh ke tanah. Dari efek api matahari yang tiba-tiba, pakaian yang tersisa terbakar, tidak menyisakan apapun. Kebetulan, api emas kemerahan itu membentuk layar yang sempurna, sehingga hanya siluetnya yang bisa terlihat samar, membuat situasinya terlihat tidak jelas. Hao Iwe menatap Long Hao Shen, cahaya kecil yang paling melotot, dengan intens memancarkan gelombang ketidakberdayaan dari matanya, sebelum sekali lagi berbaring di tanah, dan menutup keenam matanya. Bola api sinar matahari serupa muncul di atas kepala Hao Iwe, bergerak secara ritmis. Namun di saat-saat terakhir itu, semua orang bisa dikatakan cukup santai. Chen Yinger menepuk dadanya, menarik McDool yang bersembunyi di belakangnya ke dalam pelukannya, memadukan dengan kompor spiritual sebenarnya sangat menakutkan. Meskipun peri elemental cahaya ini sangat kecil, dia sebenarnya sangat kuat. Petik 2. Lin Xin bergumam, kualitas moral. Inilah yang dibawa oleh kualitas moral. Hal baik terjadi pada orang baik. Kapten membebaskannya, tapi dia memilih untuk kembali. Bagaimana jika bukan kualitas moral? Petik 2. Han Yu tetap diam di sisinya. Kecuali Keier, dia adalah satu-satunya yang tahu tentang status Long Hao Shen sebagai Sion of Light. Melihat api sinar matahari yang memancar dari tubuh Long Hao Shen, dia hanya bisa merasakan kekaguman penuh. Memang, dia favorit alam. Sepertinya saya harus berusaha lebih keras, jika tidak, saya tidak akan pernah bisa mengejar guru. Namun, rasa iri yang membara dalam dirinya hanya berlangsung selama beberapa detik. Segera duduk bersila, dia memasuki kondisi meditasi. Bagaimanapun, aura cahaya yang pekat itu memiliki banyak manfaat baginya. Adapun yang lainnya, meski tidak memiliki atribut cahaya, mereka masih cukup familiar dengan cahaya. Aura cahaya yang begitu kuat memiliki berbagai manfaat untuk kultivasi mereka sendiri. Hanya Keier yang tidak mulai berkultivasi, hanya berdiri di sana seperti patung. Tidak ada yang meragukan bahwa jika ada yang berani mendekati Long Hao Shen, Keier akan segera turun tangan. Esensi murni dari cahaya yang dilepaskan dari tubuh Long Hao Shen sama sekali bukan sesuatu yang bisa dikandung oleh barak hidup. Semua tentara tetangga bereaksi, dan Gao Yingji, yang baru saja pergi, segera merasakannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah Hao Shen menyatu dengan kompor spiritual elemen cahaya?
Tanpa ragu, Gao Yingji segera berbalik, memilih untuk tinggal di dekatnya setelah memeriksa situasi tempat tinggal. Setiap orang mengambil waktu yang berbeda untuk memadukan dengan kompor spiritual. Ada tingkat peleburan yang berbeda, menghasilkan tingkat afinitas yang berbeda dengan kompor spiritual. Terutama kasus peri elemental yang tingkat fusi sangat dalam, menghasilkan bantuan yang lebih besar dari peri elemental. Dan tingkat fusi bergantung secara alami terutama pada persetujuan dari peri elemental kepada pemiliknya. Faktanya, kontrak dengan kompor spiritual hidup semacam ini adalah tipe tuan hamba. Jika kontrak semacam ini harus dipaksakan, kekuatan light elemental fairy itu akan melemah. Dan tentu saja, jika elemental fairy tidak bekerja sama dengan pemiliknya, kecepatan kemajuan fusi mereka akan terpengaruh. Dengan demikian, tidak ada yang tahu berapa lama Long Hao Shen perlu menyatu dengan peri elemental cahaya. Mereka hanya bisa menahannya dan menunggu dengan sabar. 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Api sinar matahari yang menyalakan tubuh Long Hao Shen tidak menunjukkan tanda-tanda menghilang. Gao Yingji membuat keputusan yang cepat untuk menghentikan sementara partisipasi pasukan pemburu iblis pertama dalam misi apapun, meminta mereka tinggal di tempat tinggal mereka sendiri. Tidak ada yang keberatan tentang masalah ini. Prioritas pertama tim adalah membiarkan Long Hao Shen menyatu dengan kompor spiritual elemen cahayanya. Ini bahkan lebih penting daripada tempat pertama dalam kontes tim. Di hari ke-7, Sima Xian berhasil menerobos, mencapai langkah ke-5. Tetapi ketika mereka mencapai hari ke-10, semua orang mulai merasa tidak sabar. Mereka tidak hanya mulai mengkhawatirkan peringkat untuk kontes tim, tetapi juga tentang keamanan Long Hao Shen. Gao Yingji memberi tahu mereka bahwa umumnya, peleburan dengan kompor spiritual yang tidak termasuk dalam 10 besar tidak akan bertahan lebih dari 7 hari. Tapi sudah 10 hari, dan tubuh Long Hao Shen masih sepenuhnya tertutup oleh api sinar matahari. Pemimpin, tolong lindungi Hao Shen. Ada yang harus aku lakukan. Keir meminta Gao Yingji. Gao Yingji tampak bingung, apakah kamu harus keluar? MN. Pergilah. Apakah Anda ingin seseorang menemani Anda? Bagaimanapun, Keir buta. Keir menggelengkan kepalanya, aku baik-baik saja. Saat dia berkata demikian, dia membuka pintu dengan tongkat birunya di tangan. Dibandingkan dengan yang lain, dia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang situasi Long Hao Shen. Jika Long Hao Shen benar-benar dalam bahaya, Hao Iwe pasti tidak akan tidur dengan mantap di samping. Memikirkan detail ini, meskipun yang lain masih merasa sedikit khawatir tentang situasi Long Hao Shen, mereka menanggungnya dengan sabar dan memilih untuk menunggu. Keir berjalan pelan, tapi tidak salah jalan, langsung menuju ke bawah, sebelum dihentikan oleh seorang tentara. Saya Keir dari pasukan pemburu iblis pertama, dan ingin bertemu Komandan Lan Yanyu. Suara Keir terdengar dingin, tapi sosoknya yang lemah dan mata tanpa ekspresi membuatnya tampak kesepian dan sunyi. Menghalangi jalannya, seorang tentara mengangkat alisnya, maaf, tapi sepertinya tidak ada orang yang bisa dengan mudah menemui Komandan Lan. Serangan iblis baru-baru ini telah melemah sampai batas tertentu, dan meskipun perang masih berlangsung, atmosfer di Exorcist Mountain Pass sudah tidak tegang seperti di masa lalu. Tetapi karena kepala militer Zheng Lingxin saat ini tidak dapat memimpin pasukan, Lan Yanyu, yang telah bertindak sebagai pemimpin resimen penyihir, secara alami memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Kalau begitu aku akan pergi sendiri padanya. Tongkat bambu Keir mengetuk tanah. Setelah sedikit mengangkat kepalanya, niat membunuh yang terkonsentrasi segera muncul darinya. Di hadapannya, prajurit itu merasakan seluruh tubuhnya gemetar, dan mundur beberapa langkah karena takut jatuh ke tanah. Tapi niat membunuh Keir tidak ditujukan padanya, dan naik ke langit, meroket seperti awan asap kelabu.
Melepaskan roh pembunuh seperti itu tanpa menahan diri dalam lingkup area di bawah kota eksorsis bukanlah sesuatu yang berani dilakukan siapapun. Lebih penting lagi, niat membunuh Keir secara langsung datang dari kompor spiritual samsara, melebihi pembunuh biasa dalam hal kemurnian dan ketajaman. Setelah beberapa saat, para petugas bereaksi dan beberapa siluet berpakaian hitam bergegas keluar, tiba di depan Keir. Rindu. Beberapa pria berpakaian hitam maju dari belakang Keir. Ekspresi mereka sangat berubah, dan mereka memberi hormat pada Keir dengan hormat. Bahwa saya menemui Komandan Lan Yanyu. Suara Keir tetap sedingin sebelumnya. Exorcist Mountain Pass dianggap sebagai kota assassin, lokasi kuil assassin. Mungkin tentara biasa tidak mengenalnya, tapi para pembunuh itu pasti tahu. Keir, bagaimana kamu bisa datang? Melihat gadis muda itu, Lan Yanyu yang kelelahan segera menjadi terkejut. Tapi melihat tubuh lemah Keir, dia tidak bisa menahan rasa sakit untuknya. Bagaimana kabarnya? Keir bertanya dengan acuh tak acuh. Apakah kamu bertanya tentang ayahmu? Lan Yanyu tampak kosong, merasakan kegembiraan yang luar biasa di dalam hatinya. Keir tidak mengatakan apa-apa, dan tidak mengangguk, tetapi hanya berdiri di sana dengan tenang. Lan Yanyu buru-buru menjawab, dia sudah bangun. Hanya saja, Anda juga tahu tentang efek samping kompor spiritual untuk kembali ke masa kanak-kanak, dia sekarang. Tidak apa-apa karena dia tidak dalam bahaya. Keir berbalik, tongkatnya mengetuk tanah saat dia berjalan ke arah lain. Kompor spiritual untuk kembali ke masa kanak-kanak memiliki rahasia lain, yaitu ketika digunakan sepenuhnya, memiliki kemungkinan 1 dari 1000 untuk mengubah pengguna menjadi idiot setelah kembali ke akal sehatnya. Keir. Lan Yanyu memanggilnya, suaranya dipenuhi dengan kekhawatiran. Keir menghentikan langkahnya, punggungnya masih menghadap ibunya, apakah ada yang lain? Maukah kamu ikut denganku untuk melihat ayahmu? Keir berdiri di sana dengan tenang, dan setelah mengambil 10 napas dalam diam, dia dengan ringan menganggukkan kepalanya, oke. Hampir seketika, air mata jatuh dari mata indah Lan Yanyu. Sudah 11 tahun, sejak putri mereka yang berusia 3 tahun diambil dari mereka, dan menghabiskan 2 tahun dalam keadaan koma. Sejak saat itu, dia baru saja berlatih, memutuskan semua hubungan dengan mereka, seolah-olah mereka menjadi orang asing. Dan ini pertama kalinya. Terlepas dari kenyataan bahwa dia sedingin sebelumnya, dia masih setuju untuk melihat Ling Xin. Ini bukti bahwa kami masih ada di hatinya. Bagus. Biarkan aku menemanimu. Petik 2. Pada saat ini, serangan iblis baru saja dipukul mundur, dan tembok kota-kota eksorsis untuk sementara tenang. Lan Yanyu merasa bersemangat, dan bahkan mencoba memanfaatkan situasi tersebut dengan meraih tangan putrinya. Tapi Keir melakukan gerakan mengelak dengan lembut, meningkatkan jarak di antara mereka berdua. Aku tahu jalannya. Dibesarkan di kota ini, dia sangat akrab dengan tempat itu. Lan Yanyu tidak bersikeras, menyeka air mata dari wajahnya, dan secara membabi buta mengikuti Keir. Di sampingnya, dia melihat putrinya yang bergerak agak lamban yang berjalan ke depan dengan cukup goyah, dan air matanya jatuh sekali lagi. Dia masih anak-anak. Tapi dia mewarisi beban seperti itu, menderita terlalu banyak kesakitan. Dan dia sangat kurus. Lan Yanyu sangat ingin memanjakan putrinya dengan memeluknya. Tapi dia tahu bahwa Keir tidak akan membiarkan dirinya dipeluk. Ibu dan putrinya berjalan hampir setengah jam sebelum tiba di rumah mereka. Halaman ini milik kuil assassin, tetapi biasanya, Seng Lingxin jarang kembali ke kediaman mereka.
Sebagian besar waktunya, dia akan tinggal di kantornya, tetapi setelah menggunakan kompor spiritual untuk kembali ke masa kanak-kanak, situasinya saat ini harus dirahasiakan. Tidak ada yang diizinkan untuk mengetahuinya, jadi dia secara alami dikirim kembali untuk beristirahat di sini, di tempat Keir dibesarkan. Tongkat biru mengetuk tanah secara berurutan, menghasilkan bunyi, du, 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 yang berulang. Masing-masing suara ini masuk ke dalam hati Lan Yanyu. Tanpa perlu Lan Yanyu mengatakan apapun, Keir bisa membayangkan di mana Seng Lingxin berada. Setelah melewati halaman dan memasuki taman belakang, saat dia berjalan ke depan tanpa tergesa-gesa, sebuah suara mengganggu langkah kakinya. "Oh, kakak perempuan, kamu kembali. Siapa kakak perempuan ini?" Kata-kata kekanak-kanakan ini diucapkan oleh suara orang dewasa biasa, yang cukup untuk memberikan sensasi aneh yang tak tertandingi kepada siapapun. Keir perlahan berbalik. Dia buta, tetapi dia merasa bahwa pembicara dari kata-kata ini ada di depan pintu. Diam-diam, dia menatapnya. "Sudah 7 hari sejak ayahmu pingsan. Dia akan memulihkan 1 tahun kenangan setiap hari. Sekarang, dia memulihkan ingatannya hingga dirinya yang berusia 5 atau 6 tahun. Jika dia tahu bahwa Anda setuju untuk kembali dan menemuinya, dia pasti akan sangat senang." Lan Yanyu berkata, agak tersedak emosi. Keir diam-diam berjalan ke Seng Lingxin, dan tiba-tiba merasa bingung, sama sekali tidak yakin apa yang harus dia katakan kepada ayahnya dengan hanya kenangan dari seorang anak berusia 5 tahun. "Kakak, bisakah kau menemaniku bermain bersama?" Seng Lingxin berdiri, menggenggam tangan Keir dan mengayunkannya. Keir tampak kosong, tapi dia tidak berjuang melepaskan diri dari tangannya. Jauh di dalam hatinya, beberapa emosi lembut sepertinya telah diaduk. Bab 203. Fusion sempurna, evolusi kedua, I. Dia masih ingat bahwa selama beberapa hari sebelum Long Hao Chen menyerap elemental fiery, dia memberitahunya setiap hari tentang tugas. Bahwa setiap orang memiliki tugas yang berbeda, dan beban berat mereka sendiri harus dipikul. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa beban-beban ini sedikit banyak terlihat tergantung pada orangnya. Kakak, bagaimana mungkin kamu tidak mengatakan apapun? Apakah karena Anda memakai kerudung di wajah Anda? Dalam usia 5 tahun, Seng Lingxin terus menanyainya dengan penuh rasa ingin tahu. Dia menanyakan beberapa pertanyaan berturut-turut tapi Keir tidak menunjukkan reaksi apapun. Seng Lingxin jelas merasa bahwa dia agak tidak tertarik, dan bergegas berlari ke sisi Lan Yanyu, kakak perempuan ini tidak berbicara sama sekali. Bisakah kau bermain denganku? Memegang tangan lebar suaminya, Lan Yanyu tidak bisa membantu tetapi jatuh dalam pelukannya dan menangis dengan keras. Suami yang begitu heroik secara tak terduga telah direduksi menjadi kondisi ini oleh efek samping dari kompor spiritual, bagaimana mungkin dia bisa merasa baik-baik saja? Jaga dia baik-baik, aku pergi dulu. Mengetuk tongkat biru ke tanah, Keir menembak seperti peluru. Saat dia menggunakan kecepatan terbesarnya untuk meninggalkan tempat ini, dia tiba-tiba menemukan bahwa kebencian yang dia rasakan terhadap orang tuanya sepertinya telah sangat melemah. Meninggalkan halaman dan mengambil rute untuk kembali ke tempat tinggal, Keir menemukan untuk beberapa alasan bahwa perasaan menindas yang dia miliki jauh di dalam juga tampaknya telah sangat berkurang, sejauh dia merasa sedikit lebih khawatir dan santai. Kecuali dari saat dia bersama dengan Long Hao Shen, ini adalah pertama kalinya emosi semacam ini muncul dalam dirinya sejak dia menjadi Putri Suci Samsara. Pada saat itu, dia tidak bisa tidak mengingat kata-kata Long Hao Shen. Pengampunan adalah tentang memaafkan orang lain, tetapi juga tentang memaafkan diri sendiri. Pada saat Keir kembali ke tempat tinggal, dia tidak menyadari bahwa ekspresi di matanya lebih lembut. Namun, tidak ada seorang pun di tempat tinggal yang memperhatikan perubahan Keir. Dia sendiri terkejut saat kembali, karena dia merasa heran bahwa esensi cahaya di tempat tinggal baru saja menjadi lebih padat. Tingkat kemurniannya sangat mengejutkannya.
Pada saat itu, semua orang di tempat tinggal memiliki mata mereka tertuju pada api sinar matahari yang dilepaskan dari tubuh Long Hao Shen. Dan dibandingkan dengan sebelum Keir pergi, perbedaan besar adalah bahwa api sinar matahari di tubuh Long Hao Shen sekarang secara mengejutkan terbentuk, tiba-tiba mengembun menjadi api yang mengeluarkan penampilan malaikat yang terlihat samar-samar. Apa yang terjadi? Keir bertanya pada Gao Yingji dengan gugup. Gao Yingji menjawab dengan suara kasar, jika aku tidak salah menebak, peri elemen cahaya yang menyatu dengan Hao Shen pasti sedang dalam proses evolusi. Dia benar, peri elemen cahaya memang berevolusi. Pada saat peri elemen cahaya menyatu dengan Long Hao Shen, dia merasakan fisik Long Hao Shen sebagai Sion of Light dan melepaskan semua kemampuan fisik dan mentalnya, berencana untuk menyatu sepenuhnya ke dalam tubuh Long Hao Shen. Meskipun dia ketakutan sesaat oleh Hao Wei, ini tidak dapat mempengaruhi perasaan pengakuan Light Elemental Fairy untuk Long Hao Shen. Sama seperti unicorn ringan yang pada dasarnya memiliki sifat baik hati, Sion of Light pasti memiliki sifat yang mudah didekati, dan berhati emas. Ini membuat peri elemental cahaya membuang semua kekhawatirannya. Meskipun peri elemental cahaya ini dalam keadaan cukup lemah, lukanya sembuh dengan kecepatan cepat dan tubuhnya dipulihkan dalam proses fusi dengan Long Hao Shen. Kemurniannya hanya kedua setelah kemurnian dalam tubuh Long Hao Shen, dan pada saat yang sama kedua entitas menyatu dengan sempurna, perubahan lain muncul di kompor Sein spiritual. Perpaduan antara Sion of Light dan Light Elemental Fairy secara alami merupakan perpaduan sempurna antara dua eksistensi murni. Bisa dikatakan bahwa tidak ada yang memiliki tubuh yang cocok untuk bergabung dengan peri elemental cahaya seperti dia. Tapi kompor spiritual suci Long Hao Shen juga mengalami evolusi lain, memanfaatkan situasi sebelumnya dengan sempurna, api sinar matahari murni memancar dari dalamnya. Itu adalah api sinar matahari yang terus-menerus dilepaskan di luar. Penambahan Light Elemental Fairy dapat dikatakan telah dengan sempurna mengembangkan fisik Long Hao Shen sebagai Sion of Light, afinitas cahayanya melesat luar biasa. Lebih lanjut menambahkan bantuan dari Light Elemental Fairy, energi spiritual yang terkondensasi terlalu besar. Itu tidak hanya mengubah tubuh Long Hao Shen, tetapi juga mengubah peri elemental cahaya itu sendiri. Setelah menjalani proses pembesaran selama beberapa hari, peri elemental cahaya yang akhirnya menyatu mengalami evolusi pertamanya. Peri unsur manapun setidaknya bisa berevolusi 3 kali. Setiap evolusi akan meningkatkan kemampuan mereka secara drastis. Adapun apakah mereka akan dapat terus berkembang setelah ketiga kalinya, itu tergantung pada keberuntungan mereka sendiri. Tanpa ragu, semua orang di Demon Hun Squad kelas 1 hanya merasa bersemangat untuk melihat Light Elemental Fairy berevolusi setelah proses fusi. Secara khusus, bagi Sima Xian dan Han Yu, esensi cahaya yang lebih kaya berarti bahwa kecepatan kultivasi mereka akan semakin meningkat. Setiap orang memperoleh beberapa manfaat. Bermandikan aura cahaya, tubuh mereka dan atribut energi spiritual mereka akan memperoleh beberapa peningkatan, dengan hanya efek positif. Tapi tidak ada yang mengharapkan evolusi Long Hao Shen selama ini. Ketika mereka mencapai hari ke-24, perubahan muncul pada api sinar matahari berwarna merah keemasan menutupi tubuhnya, secara tak terduga berubah menjadi api suci berwarna emas yang gemerlap. Nyatanya, api suci adalah kemampuan kuat yang hanya dimiliki oleh para ksatria tingkat 7. Dan selanjutnya, api suci yang dinyalakan di Long Hao Shen ini terlalu besar. Pada saat ini, esensi cahaya telah mengambil bentuk yang berbeda dari peri api besar yang membesar, mengambang di punggungnya. Ini menyiratkan bahwa peri elemen cahaya Long Hao Shen memulai evolusi keduanya. Ini adalah Sion of Light yang tangguh. Dan api suci ini bertahan sampai hari ke-49. Duduk bersila, Long Hao Shen tiba-tiba menunjukkan tanda-tanda membuka matanya. Dia membuka mulutnya, dan tiba-tiba, api suci yang mengelilinginya terhirup ke dalam tubuhnya, akibatnya melemahkan aura cahaya di tempat tinggal. Perubahan mendadak segera membangunkan semua orang dari kondisi kultivasi mereka, mata mereka menatap pada saat yang sama di Long Hao Shen.
Seiring dengan melemahnya api suci yang terus-menerus, tubuh Long Haoshen secara bertahap menjadi terlihat. Pada saat ini, dengan percikan cahaya terang dari dadanya, cahaya keemasan sepertiga meter muncul di depannya, dan dengan mantra yang tajam dan jelas, cahaya terang menutupi tubuh Long Haoshen, membentuk baju besi emas. Memecahkan situasi canggung dari pakaian terbakar Long Haoshen. Dan dari dadanya, peri elemental cahaya yang menyatu sempurna muncul. Hanya saja, dia saat ini menjadi sangat berbeda dari sebelumnya. Pertama, ada perubahan pada penampilannya. Peri elemental cahaya awalnya mengeluarkan pancaran cahaya putih, tapi sekarang berubah menjadi emas dan penuh aura suci. Tubuhnya juga tumbuh kira-kira 2 kali lipat dari ukuran sebelumnya, sekarang terlihat hampir nyata. Dan di antara alisnya, permata cemerlang muncul, membuatnya semakin gagah. Di punggungnya, 2 sayap transparannya saat ini telah berevolusi menjadi 2 pasang, membuat siluet terbangnya terlihat lebih stabil. Tapi perubahan terbesar bisa dilihat di mata keemasannya yang jernih. Di dalamnya, semua jejak kesuraman dan kelemahan telah benar-benar hilang. Muridnya bersinar cemerlang, memberikan perasaan yang mulia dan sakral, tanpa terlihat sombong, melainkan lembut, seolah riak emas mengalir dari dalamnya. Dengan ringan mendarat di bahu Long Haoshen, dan berbicara beberapa kata dalam bahasa peri sebelum menyentuh pipi Long Haoshen, dia saat ini tampak sangat puas. Api suci berangsur-angsur surut, membiarkan baju besi emas seluruhnya kental dari esensi cahaya Long Haoshen terlihat lebih mempesona. Semua kotoran hanya bisa hilang di sebelah api suci yang suci. Dan dengan demikian, terlepas dari kenyataan bahwa 49 hari telah berlalu, tubuhnya tetap bersih dan manis seperti sebelumnya. Aku telah membuat semua orang menunggu cukup lama. Cahaya terang di mata Long Haoshen berkurang perlahan, mengembalikannya ke penampilan jernih mereka. Berdiri, matanya terlihat sangat menyesal. Sima Xian tertawa terbahak-bahak, tidak lama juga. Jika bukan karena dukungan fusi Anda, saya tidak tahu berapa lama waktu yang saya butuhkan untuk menerobos ke langkah kelima. Petik 2. Dapat dikatakan bahwa selain dirinya, orang yang paling diuntungkan dari evolusi ini adalah Sima Xian dan Han Yu. Secara khusus, Sima Xian telah menembus kemacetan langkah kelima dan akhirnya memperoleh energi spiritual internal cair. Gao Yingji menyatakan kepadanya, sambil tersenyum, kamu akhirnya bangun. Meskipun demikian, Anda memberi saya terlalu banyak kejutan bagus. Peri elemen cahaya tiba-tiba berevolusi 2 kali. Apalagi setelah melihat ini, saya bahkan belum pernah mendengar tentang hal semacam ini terjadi sebelumnya. Sepertinya hubungan kalian berdua tidak biasa. Petik 2. Dengan mengangkat tangannya, peri elemental cahaya yang terhubung secara mental terbang ke telapak tangannya. Mengamati peri cahaya yang indah, Long Haoshen tersenyum, dia memberitahuku bahwa namanya Yating. Selamat karena telah mendapatkan kompor spiritual kedua Anda, Guru. Han Yu berkata pada Long Haoshen sambil tersenyum. Chen Yinger mengerutkan kening karena khawatir, tapi aku tidak berhasil menerobos. Mengapa saya tidak memiliki atribut cahaya? Petik 2. Wang Yuan menjawab dengan jijik, kalian para pemanggil adalah keberadaan yang dekat dengan tipe non-elemental. Karena Anda dapat memanggil makhluk dari berbagai jenis elemen apa yang Anda inginkan. Petik 2. Telah dipengaruhi oleh aura suci Long Haoshen, Chen Yinger masih membuat kemajuan yang cukup cepat. Beberapa lusin hari yang lalu, dia sudah mencapai hambatan di langkah kelima. Sayangnya, dia tidak beruntung Sima Xian. Belasan hari ini, dia tidak berhasil menerobos ke langkah kelima. Karena tidak mampu dari awal sampai akhir untuk membuat energi spiritual internalnya menjadi cair, dia sekarang satu-satunya yang masih berada di langkah keempat dalam tim. Bagaimana mungkin dia tidak merasa terburu-buru? Dengan wajah lelah, Lin Xin duduk di tempat tidurnya, Kapten, akan sangat bagus jika kamu benar-benar bisa menggunakan api suci. Kemudian, pembuatan pil saya akan jauh lebih mudah.
Ai, akhir-akhir ini aku lelah sampai mati. Petik 2. Begitulah keadaannya, selama hari-hari ini, yang paling lelah di antara mereka adalah dia. Lin Xin tidak mengabdikan dirinya sendiri untuk berkultivasi, tetapi juga meramu pil dan berbisnis. Bab 204. Fusion sempurna, evolusi kedua, 2. Long Hao Shen tersenyum, terima kasih atas masalah Anda, sepertinya Anda membuat cukup banyak pil. Lin Xin menepuk dadanya dan menyatakan, kalian semua mengonsumsi pil seolah-olah itu permen, saya tidak mungkin berhenti meraciknya. Meskipun Gao Yingji juga bisa menggunakan api suci-suci, dia pasti tidak akan turun tangan untuk membantu mereka. Hanya dengan mengandalkan diri mereka sendiri, para pemuda ini akan berkembang lebih efisien. Pada saat itu, dia berkata kepada Long Hao Shen, kamu akhirnya bangun. Meskipun Anda melewatkan 40 hari kompetisi, sepertinya Anda membuat kemajuan yang cukup berarti selama periode ini. Saya sarankan Anda mencatat kemajuan rekan-rekan Anda sementara saya pergi dan melihat apakah ada kebutuhan bagi Anda untuk mengurus misi. Selama hari-hari ini, pasukan pemburu iblis lainnya belum tinggal diam. Dari perkiraan saya, sehubungan dengan jumlah poin kontribusi, Anda tidak lagi berada di atas angin. Petik 2. Iya. Long Hao Shen menjawab, mengirim Gao Yingji dari tempat tinggal bersama dengan yang lain. Ketika waktu yang mereka habiskan bersama meningkat, mereka merasakan lebih banyak kekaguman terhadap pemimpin ini. Selama Long Hao Shen menyatu dengan Light Elemental Stove Yating, Gao Yingji telah memperhatikan mereka. Keier selalu berdiri di belakang Long Hao Shen, dan ketika Long Hao Shen menoleh untuk melihat Gao Yingji pergi, dia dengan heran menyadari bahwa Keier tampak sangat berbeda. Rasa dinginnya berkurang sedikit dan raut matanya melembut. Dalam beberapa hari terakhir, Keier keluar sebanyak 3 kali. Kedua kalinya dia bertemu Seng Lingxin, dia telah memulihkan 10 tahun ingatannya. Dan ketiga kalinya, Seng Lingxin kebetulan telah memulihkan ingatan saat Keier berusia 3 tahun. Ketika Keier melihat Seng Lingxin, yang telah pulih lebih dari 20 tahun dari ingatannya, dia tiba-tiba berjongkok dan menangis dengan sedih, bahkan kehilangan suaranya karenanya. Tapi dari mulutnya dia hanya bisa mendengar satu kata, dan itulah namanya. Setelah hari itu, Keier tidak keluar lagi, dan suasana hatinya menjadi tidak stabil selama beberapa hari, tetapi setelah itu, ekspresi wajahnya yang penuh penolakan berangsur-angsur menjadi cerah. Melihat perubahan ini pada Keier, Long Hao Shen hanya bisa terkejut, tapi sekarang jelas bukan waktunya untuk bertanya padanya tentang hal itu. Setelah kembali ke tempat tinggal, Long Hao Shen mengambil alat pengukur energi spiritual internal, dan bertanya sambil tersenyum, sepertinya kita harus diuji sekali lagi. Siapa yang akan duluan? Petik 2. Sima Xian menjawab sambil tertawa, kamu seharusnya pergi dulu, Kapten. Setelah Anda menyatu dengan peri elemental cahaya, energi spiritual Anda seharusnya meningkat pesat. Ku dengar perpaduan dengan kompor spiritual seperti elemental peri akan meningkatkan energi spiritual internal pemilik secara langsung. Dan fakta bahwa peri Anda berevolusi 2 kali berturut-turut pasti memiliki efek besar pada pertumbuhan Anda. Sima Xian benar, Long Hao Chen jelas merasakan perubahan besar dalam energi spiritual internalnya. Di sekitar kompor sein spiritual, cincin emas sudah terbentuk. Pada saat yang sama, energi spiritual cair bertambah ketebalannya, volumenya secara alami dikalikan dengan jumlah yang layak. Long Hao Shen tahu dengan jelas bahwa fakta energi spiritual cairnya menjadi kental menyiratkan bahwa energi spiritual internalnya telah meningkat. Saat menggunakannya, konsumsi energi spiritualnya akan berkurang sementara kekuatannya juga akan meningkat pesat. Adapun seberapa tinggi tingkat kultivasinya, dia juga cukup penasaran. Tidak menolak saran itu, dia mencengkeram permata pengujian energi spiritual internal dan perlahan memasukkan energinya. Setelah waktu yang singkat, kecuali Keier yang teguh, semua orang tampak sangat membosankan. Lin Xin menelan seteguk air liurnya sendiri, 3.000. Sima Xian bergumam, itu 3162, peringkat ke-6 dari langkah ke-5. Kapten, kamu sudah menjadi ksatria bumi peringkat 6.
Apalagi yang lain, Long Hao Chen juga tercengang. Dia sejujurnya tidak menyangka bahwa, dengan perpaduannya dengan Yating, dia sebenarnya akan secara langsung mendapatkan lebih dari 1000 unit energi spiritual. Dengan dorongan seperti itu, tingkat kultivasinya menjadi yang tertinggi di antara semua anggota timnya. Seperti yang dikatakan Sima Xian, peningkatan Long Hao Chen sangat besar. Tapi ini terkait erat dengan fisik khususnya sebagai Scion of Light. Perpaduannya dengan Yating menghasilkan 3 semburan besar esensi cahaya murni. Selama 40 hari fusi, tubuh Long Hao Chen sebagai Scion of Light telah benar-benar terangsang. Dan dia tidak tahu bahwa setiap kali Yating berevolusi, energi internal bawaannya sendiri akan meningkat satu tingkat. Dengan demikian, energi spiritual internal bawaan Long Hao Chen telah mencapai 99, yang hanya kedua dari skor Kair 100. Meskipun tidak ada perubahan penting antara peringkat pertama dan keenam, hanya peningkatan output energi spiritual, Long Hao Chen sekarang selangkah lebih dekat ke langkah keenam. Kesenjangan antara setiap langkah menjadi sangat lebar. Sebagai kapten dari skuad pertama, kemajuannya yang berkelanjutan pada saat yang sama merupakan kemajuan dari kekuatan bertarung seluruh tim. Ketika pasukan baru saja dibentuk, semua orang merasa jauh di dalam agak canggung memanggil Kapten Long Hao Chen. Lagi pula, selain Kair, dia adalah yang termuda di tim. Tapi seiring berjalannya waktu, Long Hao Chen menggunakan kekuatannya sendiri dan penampilannya di medan perang untuk menaklukkan semua orang. Sekarang, mereka sejak dulu biasa memanggilnya kapten secara otomatis. Long Hao Chen menarik napas dalam-dalam, menjaga perasaan bahagianya terkendali, dan berkata sambil tersenyum, silakan uji dirimu juga, semuanya. Semua orang menguji energi spiritual internal mereka sendiri dan seperti yang diantisipasi Gao Yingji, dibandingkan dengan waktu sebelumnya, kemajuan yang mereka buat tidaklah kecil. Energi internal Chen Yinger sudah mencapai kemacetan level 2000, dan yang tersisa hanyalah dia memasuki langkah kelima. Kemajuan Sima Xian adalah yang paling jelas di antara semua orang. Terakhir kali, energi spiritual internalnya adalah 1920, tetapi sekarang, mencapai hitungan 2100. Ini bukan hanya perubahan numerik, tetapi juga penting. Setelah dia menerobos kemacetan langkah kelima, spiritual internalnya meningkat 100 unit lagi. Dari sini bisa dilihat betapa intens esensi cahaya Long Hao Chen dan Yating yang dirilis pada saat itu. Kemajuan Han Yu juga tidak kecil, dari level 2271, ia mencapai level 2390, dan dalam waktu kurang dari 2 bulan, energi spiritual internalnya meningkat 120 level, membuat semua orang iri. Dibandingkan dengan mereka, kemajuan yang lain jauh lebih kecil. Wang Yuan berkembang dari 2160 ke 2210, energi spiritual internal Lin Xin hanya meningkat 20, mencapai 2405. Adapun Kair, kemajuannya tidak kecil. Sebagai putri suci Samsara, energi spiritual internal bawaannya menjadi 100, kecepatan kultivasinya secara alami tidak sebanding dengan orang lain. Setelah waktu 2 bulan, energi spiritual internalnya meningkat 180, membuatnya mencapai 2770, hanya sedetik setelah Long Hao Chen 3162. Sejauh ini, kecepatan kultivasi Long Hao Chen sudah menjadi yang terbaik dari tim. Meskipun peningkatan kali ini secara langsung terkait dengan keberuntungannya, statusnya di dalam tim meningkat sekali lagi. Lebih penting lagi, setelah memiliki Light Elemental Fiery Yating, kecepatan kemajuan masa depannya akan meningkat sampai batas tertentu. Setelah memasuki peringkat ke-6 dari langkah kelima, pemahaman Long Hao Chen tentang energi spiritual internal bahkan lebih besar. Hao telah tertidur lelap selama ini, tetapi tubuhnya tumbuh pesat. Setelah terbengkalai hampir terus-menerus sejak mereka kembali dari misi, Hao sekarang memiliki tinggi lebih dari 5 meter, perubahan yang jelas dibandingkan dengan ukuran sebelumnya yang sedikit lebih dari 4 meter. Ini bukan hanya perubahan ukuran, tetapi tubuhnya menjadi lebih kuat. 2 benjolan di sisi ketiga kepalanya, serta gesper di punggungnya tampak sudah lebih jelas. Long Hao Chen sudah sadar setelah menyelesaikan fusi dengan kompor spiritual, tetapi Hao seperti sebelumnya dalam tidur nyenyak. Jelas, dia belum mencerna kristal magis yang tertelan. Seharusnya giliranku, biar saya tunjukkan obat saya. Lin Xin menyentuh setumpuk botol, dan meskipun wajahnya tampak lelah seperti sebelumnya, cahaya bersemangat muncul di matanya. Wah, banyak sekali. Kakak punya obat-obatan benar-benar pantas mendapatkan namanya. Sima Xian menggodanya. Lin Xin menepuk dadanya sendiri, menyatakan, kakak besar punya narkoba. Biarkan saya membagikannya kepada Anda. Efek dari pil spiritual yang meledak cukup bagus, saya membuat lagi. 3 di antaranya untuk Anda masing-masing untuk dipersiapkan jika diperlukan. Batch pil yang dia buat sebelumnya sudah cukup habis. Meskipun efek samping dari pil ledakan spiritual kuat, ketika digunakan pada saat-saat genting, ledakan tiba-tiba itu dapat menghasilkan membuat semua orang cukup puas.
Kamu tidak lagi menggunakan pil pengumpulan spiritual, jadi batch berikutnya yang kubuat terjual. Penjualannya bahkan lebih besar dari yang saya harapkan, permintaannya bahkan melebihi penawaran. Seandainya saya tahu sebelumnya, saya akan menjual lebih banyak di masa lalu. Kali ini, kami memiliki bahan yang cukup, jadi saya membuat batch grid restoration pills. Padahal, biaya produksi barang-barang ini cukup tinggi, jadi setiap orang hanya punya 3. Masing-masing akan memulihkan 500 unit spiritual internal dalam 20 detik. Petik 2. Meskipun Lin Xin meremehkannya, ketika semua orang mendengar deskripsi ini, mereka segera tidak bisa menahan napas tiba-tiba. Memulihkan 500 unit energi spiritual internal, konsep macam apa ini? 3 pil per orang sudah cukup untuk meningkatkan kekuatan bertarung mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Dan tipe terakhir adalah yang aku gunakan untuk membuat daging beta haus darah. Ngomong-ngomong, saya merasa cukup senang dengan mereka. Saya berhasil setelah kurang dari 20 kali mencoba, dan setelah mencoba 1 kali, hasilnya sangat bagus. Bernama Bloodthirsty Pills, mereka akan meningkatkan energi spiritual eksternal Anda sebanyak 500 setelah digunakan, dan membuat Anda memasuki kondisi haus darah, sangat mirip dengan kegilaan pada pria botak. Ini akan meningkatkan kekuatan fisik Anda secara substansial, serta tingkat hubungan antara tubuh Anda dan energi spiritual internal Anda. Benda ini paling cocok untuk petarung jarak dekat. Dari perkiraan saya, setelah mengambilnya, seorang prajurit akan mendapatkan lebih dari 20% kekuatan serangan lebih banyak, selama 10 menit. Dan titik kuncinya adalah benda ini tidak memiliki efek samping. Tentu saja, dengan meningkatnya kekuatan kita, kegunaan benda-benda ini akan berkurang. Setelah kita menerobos ke langkah ke-6, mereka tidak akan banyak berguna. Namun di masa sekarang, ini cukup berguna. Betas yang haus darah memang pantas dikenal sebagai setan langkah ke-7. Sama dengan itu, 3 pil per orang. Kami masih memiliki beberapa daging beta haus darah, yang terutama akan saya gunakan untuk membuat pil jenis ini dan juga pil pemulihan hebat. Oh, benar, pil haus darah dan pil ledakan spiritual dapat diminum pada saat yang bersamaan. Efeknya bisa bertambah. Hehe, yang terutama akan saya gunakan untuk membuat pil semacam ini serta pil pemulihan hebat. Oh, benar, pil haus darah dan pil ledakan spiritual dapat diminum pada saat yang bersamaan. Efeknya bisa bertambah. Hehe, yang terutama akan saya gunakan untuk membuat pil semacam ini serta pil pemulihan hebat. Oh, benar, pil haus darah dan pil ledakan spiritual dapat diminum pada saat yang bersamaan. Efeknya bisa bertambah. Hehe, selain Chen Yinger dan dirinya sendiri, semua orang menerima beberapa. Saat semua orang menerima pil yang dibuat Lin Xin, penampilannya menjadi bersemangat saat melihatnya. Wang Yuan tidak bisa membantu tetapi menyatakan, Lin Xin, kamu benar-benar jenius. Bab 205. Fusion sempurna, evolusi kedua 3. Saat Lin Xin mendorong rambut hijau gelapnya ke belakang, dia menyatakan, itu faktanya. Dan saya baru-baru ini melakukan penelitian untuk pil yang dapat memberikan dukungan kultivasi pada langkah ke-6. Tapi, ini cukup sulit, saya perlu melakukan lebih banyak eksperimen. Komponen utamanya berasal dari prajurit mata iblis bermata 8 itu, jadi kami punya cukup banyak. Saya berharap uji coba akan berhasil. Petik 2. Seiring waktu berlalu, utilitas Lin Xin sebagai alkemis meningkat tanpa henti. Yinger, ini untukmu. Lin Xin melemparkan tas kain kecil ke Chen Yinger. Chen Yinger menangkapnya, menunjukkan reaksi bingung, ada apa? Apakah ada pil di dalamnya? Petik 2. Lin Xin menggelengkan kepalanya, menjawab, gadis bodoh, ini adalah kristal ajaib. Jika babi Anda tidak memilikinya, bagaimana dia akan memiliki kekuatan bertarung? Saya membelinya di rumah lelang. 1 di langkah ke-6, dan selusin lainnya berasal dari binatang ajaib di langkah ke-5. Simpan dengan baik, barang-barang ini sangat mahal. Separuh dari uang yang saya hasilkan digunakan untuk ini, dan sisanya untuk membeli materi. Petik 2. Wah, terima kasih, kakak laki-laki Lin. Chen Yinger mengedipkan matanya yang jernih ke Lin Xin, menatapnya dengan mata lembut. Cukup. Saya melakukannya untuk tim kami. Adik perempuan, meskipun kamu cantik, demi keselamatan hidupku, tolong jangan menatapku dengan mata seperti ini. Saya tidak ingin Yang Wenzhao ini membidik hidup saya. Petik 2.
Chen Yinger mengambil kristal magis dengan sangat gembira, dan bereaksi dengan mendengus, ada apa dengan Yang Wenzhao ini, apakah dia berani mencoba mengendalikanku? Saya tidak suka dia, saya lebih suka Sis Yuan Yuan. Aku sudah memiliki kecocokan yang sempurna dengan Sis Yuan Yuan, yang peduli padanya. Petik 2. Si Masian terbatuk keras beberapa kali, menatap sekilas Wang Yuan Yuan, sungguh keserasian yang sempurna, dengan gadis lain. Itu hanya akan membuang-buang sumber daya. Petik 2. Ekspresi Wang Yuan Yuan tetap sama, ada apa denganmu? Si Masian menatap Lin Xin dengan senyuman kejam, berkata, katakan padaku, jika aku menjual informasi kami tentang apa yang baru saja dikatakan Yinger kepada Yang Wenzhao, berapa banyak poin kontribusi yang akan aku dapatkan untuk itu? Chen Yinger dengan santai bereaksi, dengan ramah berkata, tukarkan dengan jumlah yang Anda inginkan, tetapi bagaimanapun, saya ingin setengahnya. Long Hao Shen menerima pil itu sambil tersenyum. Skuad pertama mereka sudah terbentuk beberapa waktu yang lalu. Seiring dengan pendalaman hubungan setiap orang satu sama lain, semua orang sudah memadukan karakter mereka sendiri ke dalam grup. Dan kekuatan mereka secara keseluruhan meningkat tanpa halangan. Hao Shen. Cepat ikuti aku ke tembok kota, semuanya. Tepat pada saat semua orang mengobrol, suara desakan Gao Yingji terdengar dari luar. Melihat ekspresi serius Gao Yingji, semua orang mengikuti dengan tergesa-gesa. Mereka tidak terlalu memikirkannya, hanya berasumsi bahwa ini akan menjadi awal operasi baru. Ikuti aku. Long Hao Shen tidak berani mengendur, memerintahkan teman-temannya untuk mengikutinya dengan cepat. Dia tidak tahu apa yang terjadi, tapi itu jelas bukan kabar baik. Indera penciuman Keyer sudah pulih, jadi dia secara alami mengikuti Long Hao Shen keluar dari tempat tinggal. Kelompok 7 orang itu dibawa ke tembok kota di bawah komando Gao Yingji. Tetapi ketika mereka tiba di tembok kota, Long Hao Shen menemukan bahwa seluruh tembok kota eksorsis sangat tenang. 9 pasukan pemburu iblis lainnya telah tiba di tembok kota dan bertanggung jawab atas pertahanan area seluas 100 meter. Melihat kedatangan kelompok Long Hao Shen, mereka secara alami membiarkan mereka menangani pertahanan area seluas selusin meter. Long Hao Shen memandang mereka dengan cermat dan menemukan keheranannya bahwa beberapa perubahan muncul pada pemburu iblis dari 9 pasukan pemburu iblis lainnya. Setelah melalui banyak kesulitan, mereka tampak jauh lebih mantap, dan tidak terlalu ceroboh dibandingkan sebelumnya. Jelaslah, selama 50 hari ini, mereka semua telah membuat kemajuan penting. Dalam hal pengalaman, mereka sudah melampaui satu Demon Hun Squad. Gao Yingji berdiri di sisi Long Hao Shen, menunjuk ke depan, dan memberitahu mereka dengan suara yang dalam, lihat. Melihat situasi di luar tembok, Long Hao Chen yang sebelumnya terlihat santai segera menjadi terkejut. Bukan hanya jalur gunung pengusir setan yang tenang, tetapi di luar juga sangat tenang. Tapi itu bukan karena kekuatan utama iblis mundur, melainkan sebaliknya. Kekuatan utama iblis sebenarnya diatur dengan rapi di pintu masuk Exorcist Mountain Pass. Dalam keheningan, massa yang sangat suram dan sunyi terus maju, menyerbu maju ke arah Exorcist Mountain Pass. Hari ini, iblis menentang semua harapan dengan terorganisir dengan baik. Tepat di depan, Dual-Blooded Demons membentuk lusinan formasi berbentuk persegi, dan dari kelihatannya, jumlahnya melebihi setidaknya 5.000. Di belakang iblis berbila ganda ini ada 10 kelompok yang terdiri dari 500 tentara mata iblis. Kemudian, di belakang mereka ada Luke Stealthy Demons. Dan saat formasi berkembang secara mendalam, suku iblis yang lebih kuat hadir. Jauh di belakang, Long Hao Chen samar-samar melihat selusin raksasa berdiri dalam diam. Bahkan dengan jarak seperti itu dari Exorcist Mountain Pass, siluet iblis besar ini samar-samar dapat dilihat, tingginya sebenarnya melebihi 50 meter. Pengumpulan iblis tidak hanya terbatas di tanah, tetapi pada saat yang sama mereka berada di langit. Pertemuan udara dari sejumlah besar angkatan udara iblis membentuk awan hitam menutupi langit dan membayangi bumi. Tapi mereka setenang teman-temannya. Burung ajaib, elang setan berkepala ganda, setan terbang beta serta banyak jenis iblis terbang lainnya diatur dan dipisahkan oleh ras.
Sepertinya mereka siap menyerang kapan saja, begitu mereka menerima perintah. Tepat di tengah-tengah angkatan udara iblis ada 10 siluet dengan ketinggian di atas 30 meter. Dengan cara yang gila, mereka adalah naga raksasa hitam. Melihat pemandangan seperti itu, kelompok Long Hao Chen tidak bisa membantu tetapi menarik napas dalam-dalam. Apa yang iblis-iblis ini rencanakan? Mengapa semua orang keluar? Lebih penting lagi, ada banyak iblis kuat yang belum pernah muncul di medan perang sebelumnya. Dengan kata lain, ini adalah kekuatan utama iblis. Suasana tegang mengelilingi Exorcist Mountain Pass. Terlepas dari kenyataan bahwa pertahanan celah gunung ini bertahan selama 1000 tahun, formasi pertempuran pasukan utama iblis kali ini sangat kuat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika mereka memulai penyerangan, pertempuran berdarah ditakdirkan untuk terjadi. Semua orang mengepalkan tangan mereka di sekitar senjata mereka, diam-diam menunggu mereka mendekat. Kelompok Long Hao Chen tidak berani mengendur, dan mengatur diri mereka dalam formasi pertahanan yang tepat. Di medan perang yang besar ini, kekuatan individu mereka tampak dapat diabaikan, tetapi bagaimanapun, mereka akan melakukan yang terbaik yang mereka bisa untuk membunuh banyak iblis. Ini bukan masalah poin kontribusi, atau setidaknya tidak lagi. Mempertahankan Gunung Eksorsis sangatlah penting, melibatkan seluruh umat manusia. Suasananya tidak hanya mencekam di tembok kota, tapi bahkan di menara gerbang kota yang tinggi. Zheng Lingxin sudah memulihkan semua ingatannya, dengan tenang menatap pemandangan dari atas. Di sisinya semua perwira militer berpangkat tinggi. Mereka semua memasang ekspresi serius. Kali ini pasukan iblis lawan luar biasa dahsyat, mereka jelas tidak hanya datang untuk mendapatkan makanan bagi penduduk mereka. Zheng Lingxin mengungkapkan keraguan di matanya, apakah kekuatan iblis sudah gila? Bagaimana mereka bisa mengumpulkan begitu banyak pasukan? Bahkan tentara pribadi Kaisar Dewa Iblis, Naga Hitam, muncul. Sudahkah mereka membuat persiapan untuk pergi keluar dan menghancurkan kita dengan cara apapun? Pada saat ini, suara tua terdengar di punggung Zheng Lingxin, hanya ada dua alasan mengapa kekuatan iblis melakukannya. Kemungkinan pertama adalah seperti yang Anda duga, bahwa iblis berencana untuk keluar sekuat tenaga untuk menerobos jalur gunung eksorsis kami. Jika memang demikian, biarkan saja. Karena Exorcist Mountain Pass kita bisa bertahan selama ribuan tahun, dilindungi oleh Assassin Temple, saya tidak berani mengatakan bahwa kita pasti akan menghentikan serangan habis-habisan iblis tetapi mereka pasti akan membayar harga yang sangat berbahaya. Zheng Yue melangkah maju tanpa tergesa-gesa, mendekati sisi Zheng Lingxin. Melihat penampilannya, ekspresi perwira tinggi yang gugup dengan jelas mengendur. Memiliki pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9 yang menjaga kota memberi mereka, serta para prajurit, dorongan besar untuk kepercayaan diri mereka. Zheng Lingxin tidak memberi salam kepada kakek buyutnya. Dia sekarang adalah perwira tertinggi di kota, dan akan melakukan segalanya untuk memikul tugasnya. Bagaimana dengan kemungkinan kedua? Lingxin bertanya. Zheng Yue menjawab, adapun kemungkinan kedua, itu adalah atasan iblis datang. Setiap kali mereka memiliki masalah penting untuk didiskusikan dengan kami di masa lalu, mereka akan menganggap formasi semacam ini untuk menakuti kami dengan kekuatan militer mereka, dan meningkatkan kemungkinan keberhasilan negosiasi mereka. Mendengar kata-kata kakeknya, Zheng Lingxin segera memiliki pemahaman sekilas. Karena ini masalahnya, seharusnya ada peluang yang lebih tinggi untuk kemungkinan kedua. Menurut semua intelijen yang kami kumpulkan, iblis tidak menunjukkan tanda-tanda melakukan operasi skala besar. Jika mereka benar-benar berusaha sekuat tenaga untuk meluncurkan perang habis-habisan, maka tekanan pasti tidak hanya akan datang ke Exorcist Mountain Pass kami. Zheng Yue menganggukkan kepalanya memuji, itu benar, karena memang seperti ini, kita tidak tahu untuk saat ini apa tujuan iblis-iblis ini. Setelah membawa kekuatan yang tak terhitung banyaknya untuk melancarkan serangan mendadak, biarkan mereka melancarkannya. Aku hanya ingin tahu siapa yang datang kali ini. Dari perkiraan saya, setidaknya itu adalah dewa iblis yang berada di peringkat 10 besar mereka. Jika tidak, mereka tidak akan bisa mengatur formasi seperti itu. Zheng Lingxin tiba-tiba berkomentar, senior heroik, tentang Assassin Temple di sana. Zheng Yue menganggukkan kepalanya padanya, memberikan jawaban, istirahatlah dengan tenang, kami sudah membuat persiapan. Jika mereka benar-benar datang untuk serangan habis-habisan, kuil assassin saya tidak akan hancur. Zheng Lingxin mengendurkan napas, sekarang, yang perlu dilakukan hanyalah menunggu. Pada saat cucunya berbicara, tiba-tiba, jauh di belakang formasi pertempuran, 3 pilar cahaya besar meroket ke langit, membawa pancaran sinar yang kuat dan ledakan energi spiritual. Meski mereka cukup jauh dari kota, semua orang di dalamnya masih bisa melihatnya. Kecemerlangan pilar Dewa Iblis. Ho, ho, ho. Dalam sekejap, pancaran ketiga pilar Dewa Iblis itu meletus, pasukan iblis yang sebelumnya diam itu segera berteriak. Itu adalah pasukan besar yang terdiri dari 100.000. Dengan raungan simultan ini, di Exorcist Mountain Pass, bumi berguncang dan tanah bergetar. Bahkan 100 jenderal hanya akan bisa mengubah ekspresi di depan kekuatan yang begitu besar.
Tetapi perbedaan mereka dengan orang biasa adalah bahwa yang terakhir akan jatuh dengan lemah ke tanah saat yang pertama bertarung. Para prajurit yang melalui ratusan pertempuran ini hanya memegang senjata mereka dengan erat, darah mereka mendidih di depan musuh yang begitu ganas. Ketiga dewa iblis itu tepatnya adalah pengalokasi singa setan yang berkobar, banteng gila bersayap setan Zagan, serta dewa iblis ke-70, penunggang setan jahat. Sebelumnya, ketiga dewa iblis ini datang dalam upaya untuk menangani resimen ksatria malaikat brilian, jadi Long Hao Chen secara alami mengenali mereka dalam sekejap. Mereka memang pantas disebut dewa iblis. Aura mereka secara tak terduga dapat menyebabkan ratusan ribu orang berada dalam kondisi yang begitu bersemangat. Ini adalah cara berpikir Long Hao Chen. Tapi di menara kota, wajah dari heroik assassin Zheng Yue berubah. Tidak bagus, jangan bilang padaku, jangan bilang kalau dia datang. Sebelum lanjut mendengarkan, jangan lupa subscribe channel KCD Novel. Like dan komen ya bosku. Mantap. Bab 206. Kaisar Dewa Iblis, I. Pada saat yang sama, perubahan besar muncul di wajah Zheng Yue. Di balik tiga pilar Dewa Iblis yang bersinar itu, cahaya keemasan gelap segera menyala terang. Kecemerlangan keemasan gelap ini terlalu masif, membentuk cahaya tebal yang memanjang dengan diameter lebih dari 5 km. Saat itu muncul, langit cerah menjadi gelap, matahari menghilang tanpa jejak seolah-olah ditembak jatuh. Ratusan ribu iblis yang mengaum merasa seolah-olah leher mereka tiba-tiba dipotong, dan tidak ada suara yang tersisa. Adegan kebisingan yang berubah seketika menjadi keheningan ini tampak sangat aneh. Meskipun tentara iblis tidak lagi berteriak, mata mereka dipenuhi dengan warna darah yang identik. Dari iblis berbila ganda terkecil hingga naga hitam terbesar, semuanya tanpa kecuali memancarkan aura yang sangat menakutkan. Seiring dengan naiknya pilar terang itu, mereka memasuki semacam kondisi haus darah. Di depan pilar emas gelap yang sangat besar itu, kelompok tiga dewa yang dipimpin oleh Blazing Lion Alocer tampak seperti embusan angin biasa-biasa saja. Ketiganya berlutut dengan hormat, menghadap pilar emas gelap yang sangat besar sambil mengabaikan manusia. Apa itu? Sangat mencengangkan, kejadian ini terlalu mendadak dan mengerikan. Adegan paling indah yang pernah dilihat Long Hao Chen adalah yang ayahnya serta kepala aliansi Yang Hao Han melepaskan tahta ilahi mereka. Tapi dibandingkan dengan pilar cahaya keemasan gelap yang mengerikan, mereka terlalu inferior. Pilar cahaya keemasan gelap itu dengan cepat menutupi seluruh langit, mengubah segala sesuatu di sekitarnya menjadi kegelapan. Hanya cahaya keemasan gelap yang dipancarkan ke depan yang masih memberikan sedikit kecerahan pada dunia ini, dan dengan demikian, perubahan pada pilar emas gelap ini tampak semakin berbeda. Itu memang terlalu besar, bahkan dari lokasi yang sangat jauh, bisa terlihat dengan jelas. Di permukaan pilar berwarna emas yang sangat besar dan seluruhnya gelap terdapat simbol aneh yang tak terhitung jumlahnya. Lebih penting lagi, di atas pilar cahaya yang sangat besar, naga emas gelap raksasa sedang merayap dengan sungguh-sungguh. Tidak ada yang bisa melihat dengan tepat seberapa besar tubuh naga besar itu. Tekanan mengerikan yang dilepaskannya bahkan menyebabkan langit tenggelam, berputar tak terhentikan. Apa eksistensi macam apa itu? Tiba-tiba, baut demi kilat petir biru mengelilingi pilar cahaya keemasan gelap, berkilauan tanpa gangguan, dan naga besar yang merangkak di atasnya mulai bergerak secara ritmis. Yang lebih spektakuler adalah bahwa pasukan ratusan ribu itu segera tenggelam ke dalam pola-pola bengkok, secara tak terduga menghilang dari garis pandang mereka. Tidak, lebih tepatnya, mereka seharusnya tidak terlihat. Wajah heroik assassin Zheng Yue sudah benar-benar pucat. Fakta bahwa auranya sendiri dapat membuat seluruh kekuatan iblis utama tidak terlihat, dan pilar cahaya emas gelap yang sangat besar ini mengkonfirmasi satu hal. Hal yang paling tidak ingin mereka lihat. Itu dia, benar-benar dia. Peringkat pertama dari 72 dewa iblis dan kaisar iblis, kaisar naga iblis Feng Xiu. Dia melangkah lebih jauh dengan datang ke sini secara pribadi. Saat mereka mendengar kata-kata Zheng Yue, semua petugas di menara gerbang kota menjadi sangat terkejut. Seluruh tubuh Zheng Lingxin bergoyang, dan meskipun dia mengertakkan gigi, mencoba menahan emosinya, kedua tangannya yang terkepal dengan kuat bergetar. Dewa Iblis pertama dan Kaisar Iblis, Kaisar Naga Iblis. Gelar ini akan selalu menjadi milik satu iblis, penguasa 72 dewa iblis serta eksistensi terkuat dari seluruh pasukan iblis. Alasan utama mengapa di Zheng Mo Dalu manusia selalu berada dalam posisi rentan adalah keberadaannya. Dia adalah orang yang tidak bisa dikalahkan, perwakilan supremasi yang tak tertandingi dalam iblis. Itu adalah Feng Xiu. Orang yang memiliki nama anggun ini adalah Kaisar Iblis yang berdiri di puncak hierarki iblis. Kabarnya, pada saat Kaisar Dewa Iblis pertama yang turun ke Zheng Mo Dalu memimpin 72 dewa iblis, dia awalnya tidak memiliki nama ini. Tapi setelah menghancurkan sebagian besar populasi manusia, dia memberi dirinya nama manusia. Dan semua generasi Kaisar Dewa Iblis terus menggunakannya, hingga hari ini. Dari generasi pertama Kaisar Dewa Iblis hingga sekarang,
Ini adalah Kaisar Dewa Iblis ke-6. Dalam kapasitasnya sebagai pemimpin tertinggi iblis, dia bisa hidup lebih dari 1000 tahun. Dalam sejarah manusia, kecuali dari saat Scion of Samsara muncul, menyebabkan kematian Kaisar Iblis, 5 Kaisar Dewa Iblis lainnya, tanpa kecuali, hidup sampai mati secara alami, memberikan posisi ini kepada seseorang dari generasi selanjutnya. Dan bahkan Kaisar Dewa Iblis yang meninggal karena luka berat yang disebabkan oleh Scion of Samsara meninggal karena dia sudah sangat tua dan telah melewati puncak hidupnya. 3 kata Kaisar Dewa Iblis di Seng Modalu merupakan simbol penindasan yang tiada bandingnya. Dia adalah penguasa iblis, dan lambang semua iblis. Selama dia masih ada, manusia tidak akan pernah berani berpikir untuk melancarkan serangan balasan. Pada saat ini, Kaisar Dewa Iblis ke-6 ini sudah berusia lebih dari 700 tahun, memasuki periode paling kuat dalam hidupnya. Siapa yang mengira dia akan muncul hari ini di depan Exorcist Mountain Pass? Tidak mengherankan bahwa iblis akan datang dengan pasukan yang begitu besar dan formasi mereka akan sangat teratur. Ada satu alasan untuk ini. Kaisar absolut mereka memimpin mereka. Dengar, manusia dari Exorcist Mountain Pass. Serahkan semua makhluk yang memiliki 3 kepala di kota Anda, atau, bahkan tidak akan tersisa 1 inci pun rumput. Suara lembut dan menyenangkan, yang bahkan bisa digambarkan dengan jelas dan merdu, seolah-olah berasal dari nyanyian naga, bergema. Tepat di tengah pilar cahaya keemasan gelap ini, sebuah siluet perlahan muncul. Dia bergerak tidak tergesa-gesa dengan kecepatan yang teratur. Setiap langkahnya mantap, seolah-olah dia sedang berjalan di tanah. Siluetnya yang mirip manusia tidak terlihat tinggi, memiliki tinggi sekitar 1,9 meter. Rambut hitam yang menjulur ke punggungnya membentuk semacam air terjun melingkar. Jubah hitam panjangnya yang indah memiliki kilau ungu samar di atasnya. Kulitnya tampak sangat putih, dan sepasang mata birunya tampak dipenuhi cahaya bintang yang datang langsung dari alam semesta. Setiap langkah yang diambilnya tidak menghasilkan suara apapun. Semua lingkungan benar-benar sunyi, tetapi semua orang di Exorcist Mountain Pass merasa seolah-olah dihancurkan oleh meteorit yang jatuh dari langit. Yang mengejutkan, tidak ada yang bisa mengumpulkan keinginan untuk berperang. Tekanan ini mencapai keberadaan terdalam setiap orang. Menghadapi Kaisar Dewa Iblis ini, ketakutan semua orang muncul dari lubuk hati mereka. Itu terlalu kuat, sampai-sampai tidak ada yang bisa mempertahankan kemauannya. Bahkan pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9, Seng Yue, juga sama. Di sisi Long Hao Chen, tubuh Kair gemetar hebat, niat membunuh yang samar-samar terlihat tak henti-hentinya terpancar dari tubuhnya. Long Hao Chen sangat khawatir, segera memikirkan alasannya. Jelas aura Kaisar Dewa Iblis telah merangsang belati samsara di tubuhnya. Jika Kaisar Dewa Iblis menemukan keberadaan belati samsara, Kair tidak akan pernah bisa melawannya. Memiliki ketakutan ini di dalam hatinya, saat ini Long Hao Chen tidak ragu-ragu. Menarik Kair ke dalam pelukannya, dan memeluknya erat, dia melepaskan energi spiritual internalnya, mencoba untuk menutupi tubuh Kair dengan itu selengkap mungkin. Tetapi yang aneh adalah bahwa ketakutan yang dirasakan Long Hao Chen tampaknya jauh lebih lemah daripada ketakutan yang dialami orang lain. Melihat Kaisar Dewa Iblis maju selangkah demi selangkah, rasa takut dalam dirinya malah kalah dengan rasa ingin tahunya. Semua teman di sisinya hanya bisa melakukan yang terbaik untuk tetap sadar, karena dia masih memiliki energi untuk menggendong Kair, membantunya menahan agitasi dari belati samsara. Wajah Feng Xiu sangat tampan, tidak memiliki cacat sama sekali. Tapi ketampanan ini benar-benar berbeda dari Long Hao Chen. Wajah tampan Kaisar Dewa Iblis ini membawa harga diri yang tak tertandingi. Memiliki kehadiran iblis yang absolut, penampilannya sangat menakjubkan. The Exorcist Mountain Pass diberkahi dengan kehadiranmu yang terhormat, Demon God Emperor. Ini benar-benar suatu kehormatan bagi kota kami. Setelah Seng Yue mengambil satu langkah melintasi dinding, dia secara tak terduga sudah berada di udara. Terlepas dari ketakutan yang benar-benar memenuhi hatinya, dia melakukannya, karena satu-satunya yang mampu menghadapi Kaisar Dewa Iblis di seluruh jalan Gunung Eksorsis adalah dia. Di punggung Kaisar Dewa Iblis, pilar cahaya mengerikan yang berdiameter 5 km berkilauan. Patung naga hitam raksasa di atasnya adalah sosoknya yang terlihat dari belakang. Anda adalah kepala kuil assassin saat ini? Suara Feng Xiu senyaman sebelumnya, tanpa agresivitas sedikit pun. Itu benar, nama tetua ini adalah Seng Yue. Di punggung Seng Yue, belati abu-abu besar berkilauan, aura tajam meledak darinya, menghentikan aura yang dilepaskan oleh Kaisar Dewa Iblis ke arah mereka. Tetapi semua orang yang menyamping darinya dapat melihat bahwa aura yang meledak dari Seng Yue hanya menyebar ke area seluas 10 meter. Ini adalah seberapa jelas jarak antara Demon God Emperor dan dia. Anda mendengar kata-kata saya yang bermartabat. Adapun masalah menghilangkan Anda manusia, atau tidak, saya tidak terburu-buru. Dari sudut pandang saya yang bermartabat, Anda tidak lebih dari ternak yang saya pelihara. Semuanya akan dilakukan seperti yang saya katakan sebelumnya. Jika saya menemukan hal yang saya cari, saya akan mempertimbangkan untuk melepaskan kota eksorsis Anda.
Mata Seng Yue dipenuhi dengan ekspresi gelisah. Dia sepenuhnya menyadari seberapa lebar jarak yang ada antara Demon God Emperor dan dirinya sendiri. Tetapi dalam keadaan seperti itu, bisakah mereka benar-benar mencapai kompromi? Di tembok kota, setidaknya lusinan penampilan difokuskan pada Long Hao Chen. Makhluk berkepala 3, mungkinkah dia berbicara tentang Gunung Long Hao Chen? Tapi itu hanya binatang ajaib dari langkah ke-6. Bagaimana itu bisa mendapatkan perhatian dari keberadaan seperti Kaisar Dewa Iblis? Kaisar Dewa Iblis menunjukkan senyum jahat. Kaisar yang bermartabat ini akan memberimu waktu 10 detik. Jika 10 detik kemudian, saya tidak mendapat balasan, hari ini akan menjadi hari terakhir pas gunung eksorsis Anda. Tiba-tiba Seng Yue bersimbah peluh. Dia tahu bahwa jika dia memenuhi persyaratan ini, dia tidak akan pernah bisa berdiri tegak di Temple Alliance lagi. Tetapi jika dia tidak melakukannya, ratusan ribu militer dan warga sipil, serta fondasi kuil assassin akan sangat mungkin musnah sepenuhnya. Itu adalah keputusan yang sulit untuk dibuat, dan aura mengesankan yang meledak dari tubuh Seng Yue berfluktuasi secara tidak stabil sebagai reaksi terhadap konflik batinnya. 9. Tiba-tiba, beberapa kata ringan terdengar, Yang Mulia benar-benar punya banyak waktu luang. Hanya, jika kamu ingin menghancurkan Exorcist Mountain Pass kami, aku takut kamu harus mempertimbangkannya dengan seksama. Suara tiba-tiba ini terdengar agak tua, tetapi cukup santai. Detik berikutnya, 6 pancaran tiba-tiba meledak dan ditembakkan dengan keras dari sebelum Exorcist Mountain Pass. Bab 207. Kaisar Dewa Iblis 2. Di antara 6 pancaran, 2 berwarna emas, 1 ungu, 1 putih susu dan 2 terakhir hijau dan merah. Cahaya mereka memantulkan satu sama lain di langit, dan meskipun itu jauh dari mencapai tingkat teror pilar Dewa Iblis Kaisar, dalam sekejap 6 pancaran ini melonjak di langit, semua kekuatan menakutkan yang menutupi seluruh kota eksorsis menghilang. Di samping tembok kota, semua orang membuka mulut mereka dan terengah-engah. Di beberapa titik, di bawah main gate Exorcist Mountain Pass, 6 orang muncul. Sekarang, 6 orang ini meluncur ke langit, dikelilingi oleh pancaran masing-masing dan menghadapi Kaisar Dewa Iblis. Melihat mereka muncul, Kaisar Dewa Iblis berhenti dalam permainan menghitungnya, wajahnya tampak cukup menyeramkan. Sepertinya kamu, orang tua, masih hidup. Apa kamu benar-benar percaya Kaisar ini tidak berani membunuhmu? Kaisar Dewa Iblis menyatakan dengan dingin. Di depannya, suara tua itu terus berbicara, menjadi pembangkit tenaga listrik pertama di bawah surga, Yang Mulia secara alami akan berani. Kenapa tidak? Hanya saja, dari segi usia, kami jauh lebih rendah dari Yang Mulia. Kata-kata orang tua tidak bisa diterima. Pada saat itu, 6 siluet telah naik di atas tembok kota, dan kekuatan penindas yang menghancurkan bumi segera diblokir. Seorang ksatria dengan baju besi oranye yang mempesona ada di depan. Ksatria ini memiliki perawakan yang tinggi dan mengesankan, dan termasuk kepalanya, seluruh tubuhnya ditutupi dengan baju besi. Di tangan kirinya, dia membawa perisai berwarna oranye, dan di tangan kanannya ada pedang besar yang memantulkan pancaran sinar matahari. 9 gumpalan cahaya menyala di seluruh tubuh pedang besar itu, membawa kemilau 9 matahari kecil. Yang paling mencengangkan adalah tunggangan di bawahnya. Itu adalah naga merah asli, dengan ukuran lebih dari 50 meter, tubuhnya dikelilingi oleh cahaya merah yang menyala-nyala. Dan yang lebih mengherankan lagi, aura naga merah ini menyatu dengan pendamping lapis baja jingga dengan sempurna. Di sisi ksatria ada seorang prajurit yang bahkan melebihi dia dalam keagungan. Dibalut armor biru ungu juga menutupi seluruh tubuhnya, tingginya melebihi 2,2 meter, kedua bahunya sangat lebar. Bahkan jika dia sebagian tersembunyi oleh baju besinya, dia masih bisa membuat siapapun merasa bahwa kekuatannya cukup menakutkan untuk merobek langit dan bumi. Senjata di tangan kirinya adalah kapak merah berdarah yang tidak biasa, sedangkan yang di tangan kanannya adalah kapak biru ungu yang sangat besar. Jika seseorang ingin menggambarkan kesan yang diberikan penampilan ini padanya, kata pemberani akan menjadi yang paling cocok. Di sisi lain ksatria itu adalah siluet berwarna hitam yang tidak menentu, yang bentuknya tidak dapat dilihat dengan jelas sama sekali. Tapi itu memberi kesan yang sangat menyeramkan dan tajam. Udara di sekitar sinarnya terus-menerus diisi dengan retakan hitam. 6 orang ini tersusun dalam formasi baris ganda yang terdiri dari 3 di depan dan 3 lainnya di belakang. Yang mengejutkan, 3 orang di belakang semuanya wanita, yang bisa dikenali dari pakaian yang mereka kenakan, meski mereka dibalut jubah magis, membuat penampilan mereka tidak jelas. Wanita di tengah, dalam balutan gaun putih bersih, mengenakan desain malaikat emas bersayap 2 di bagian belakang gaunnya. Gaun prodige, jubah suci ini adalah simbol dari pendeta tertinggi. Kepausan tertinggi saat ini berpakaian seperti ini, dan dibandingkan dengan wanita ini, paus tertinggi hanya bisa dikatakan memiliki mahkota kerajaan sebagai tambahan dan tidak lebih.
Di tangannya, orang suci ini memegang sebuah tongkat besar dengan panjang lebih dari 3 meter. Itu tampak seperti cabang pohon, tapi itu benar-benar tongkat putih bersih seperti giok. Di atasnya tumbuh 2 buah berwarna keemasan. Di sisi kiri dari orang suci ini adalah seorang wanita yang mengenakan gaun emas, memancarkan kemegahan keemasan di sekelilingnya. Esensi cahaya pamungkas yang kaya muncul dan pancaran dari tubuhnya menerangi seluruh jalur gunung eksorsis. Tapi yang paling aneh adalah semua cahaya yang dilepaskan tubuhnya tidak menyilaukan sama sekali. Dalam Exorcist Mountain Pass yang dipenuhi rasa takut, perasaan hangat musim semi dibawa ke atas semua orang. Tongkatnya terlihat sangat alami di tangannya, itu memiliki warna keemasan yang sama, dengan 6 permata seukuran kepalan diikat di puncaknya. Meskipun dia tidak memiliki tanda-tanda lahiriah, semua orang dapat menebak bahwa dia adalah pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9 yang suci. Di sisi lain dari orang suci itu adalah seorang wanita lain, dengan jubah biru. Di punggungnya, kilau biru samar-samar terlihat. Dan di sekitar tubuhnya, gerbang seukuran pintu emas mengeluarkan cahaya yang luar biasa. Seorang guru spiritual, terhubung dengan bidang yang tak terhitung jumlahnya. Setelah mencapai langkah ke-9, ini adalah panggilan paling misterius di dalam 6 kuil besar, dan jenis pembangkit tenaga listrik yang paling tak terduga. Orang-orang yang naik ke langit, menghadapi Kaisar Dewa Iblis, secara tak terduga adalah 6 pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9. Orang-orang di Exorcist Mountain Pass yang sebelumnya telah ditekan sampai-sampai mereka bahkan tidak bisa bernapas dengan segera memiliki momentum yang baik. Seng Yue melayang ke sisi mereka, matanya membawa ekspresi bingung. Kamu adalah pembunuh Dewa Iblis, jadi rumornya benar, kamu sebenarnya masih hidup. Guru spiritual yang mengenakan jubah biru menyilaukan menoleh untuk melirik Seng Yue, bertanya sambil tersenyum, anak muda, jika kita benar-benar mati, bagaimana mungkin Kaisar Dewa Iblis tetap diam? Kaisar Dewa Iblis mendengus dingin, apakah Anda memiliki tekad untuk menghadapi Kaisar ini hari ini? Suara Tua Knight itu terdengar sekali lagi, saat dia menjawab dengan tidak antusias, kami tentu saja tidak menginginkannya. Bagaimanapun, kami tidak memiliki kepastian bahwa kami akan dapat membunuh Yang Mulia. Tetapi Yang Mulia juga harus jelas tentang fakta bahwa kami memiliki setidaknya 20% kesempatan untuk membawa Yang Mulia keluar bersama kami, dan 30% kesempatan untuk menimbulkan kerusakan serius. Jika Yang Mulia memiliki tekad untuk menghapus gunung eksorsis kami manusia tidak akan ragu untuk melepaskan ribuan tahun kekuatan yang kami selamatkan, membiarkan perang suci melawan iblis terjadi. Dan kau, iblis, belum tentu menjadi pemenang terakhirnya. 20% kepastian untuk menjatuhkan Kaisar Dewa Iblis sendiri? Angka ini terdengar sangat lemah. Tapi mendengarnya, para perwira dan prajurit dari Exorcist Mountain Pass terguncang secara berlebihan. Eksistensi macam apa Kaisar Dewa Iblis itu? Itu adalah musuh mereka yang tak terkalahkan. Tapi 6 pusat kekuatan manusia di depan mata mereka sebenarnya memiliki peluang untuk menjatuhkannya sendiri. Mereka hanya bisa menjadi sangat kuat. Yang mengejutkan semua orang, Kaisar Dewa Iblis berdiri diam, menampilkan pikiran yang merenung. Dari detail kecil ini, dapat dilihat bahwa Kaisar Dewa Iblis memiliki ketakutan untuk melawan 6 orang ini. Terlepas dari kenyataan bahwa kepastian 20% tidak terlalu tinggi, jika dia mati tiba-tiba, pukulan yang ditimbulkan pada sisi iblis tidak ada bandingannya. Selama 1000 tahun terakhir, perkembangan 6 kuil besar manusia sangat cepat, dan iblis sudah memiliki beberapa kesulitan untuk melawan manusia selama perang besar. Yang terpenting, manusia memiliki sejumlah besar senjata sihir yang memiliki kekuatan membunuh yang hebat melawan iblis. Meskipun manusia masih tidak dapat melawan iblis dengan pijakan yang sama, jika manusia memutuskan untuk keluar semua, mengabaikan yang lainnya, sisi iblis tidak akan memiliki keuntungan sebesar itu. Selanjutnya, iblis sangat bergantung pada satu kekuatan, dan jika Kaisar Dewa Iblis, yang memegangnya, meninggal, sampai kedatangan Kaisar Dewa Iblis generasi berikutnya, sisi iblis tidak akan sepenuhnya dapat berkoordinasi. Keadaan ini membuat Kaisar Dewa Iblis tidak punya pilihan selain mempertimbangkan masalah ini. Bahkan jika lawannya hanya memiliki peluang 10%, dia tidak akan mengambil risiko seperti itu dengan gegabah. Yah, akhirnya kita bisa dianggap sebagai kenalan lama. Kaisar ini bersedia memberimu beberapa wajah, dan akan menggunakan kekuatan ilahi untuk menjelajahi jalan gunung eksorsis. Anda tidak harus menghentikan saya dalam melakukan ini. Jika saya tidak dapat menemukan hal yang saya cari, saya akan berbalik dan pergi. Tetapi jika saya menemukannya, Anda harus menyerahkannya, dan saya tidak akan menyerang Anda. Jika tidak, bahkan jika Kaisar ini memiliki harga yang harus dibayar untuk itu, dia pasti akan meruntuhkan semuanya. Suara Kaisar Dewa Iblis tenang, dan jelas dingin. Tetapi mendengarkannya, 6 pusat kekuatan manusia itu merasa sangat terguncang.
Dibandingkan dengan Kaisar Dewa Iblis yang merasakan ketakutan yang menahan mereka, mereka merasa setidaknya 10 kali lebih takut padanya. Di antara manusia, mereka adalah satu-satunya orang yang mungkin bisa melawan Kaisar Dewa Iblis saat ini. Jika mereka meninggal di jalan gunung pengusir setan tanpa menyebabkan kerusakan serius pada Kaisar Dewa Iblis, tidak ada manusia di jalur gunung yang mungkin dapat memblokir pelanggaran kepala iblis. Benar-benar sebuah akhir yang tidak menguntungkan kedua belah pihak. Manusia dan iblis sama-sama tidak ingin melihat hal ini terjadi. Itu hanya akan berakhir sebagai perang sampai pemusnahan total salah satu dari kedua belah pihak. 6 pembangkit tenaga manusia terdiam. Cahaya emas samar menyebar ke seluruh tubuh Knight itu, menyelimuti mereka berenam di dalamnya seolah-olah mereka berencana untuk mendiskusikan situasi di antara mereka sendiri. Beberapa waktu kemudian, kesatria yang bertindak sebagai kepala mereka menjawab, "Oke, tolong cari itu, Yang Mulia. Kami tidak akan memblokir Anda apapun yang terjadi." Mereka tidak tahu apa yang dicari Kaisar Dewa Iblis, tetapi jika Exorcist Mountain Pass benar-benar memiliki benda yang dia cari, tidak akan terlambat untuk memutuskan apakah akan menyerahkannya kepadanya atau tidak. Sebaliknya, jika Kaisar Dewa Iblis tidak menemukan apapun, bahaya yang dihadapi mereka secara alami akan diselesaikan tanpa perlawanan. Tidak ada manusia lain yang memahami Kaisar Dewa Iblis lebih baik dari mereka. Kaisar Iblis ini paling tidak mementingkan reputasinya. Dia tidak akan tega membiarkan martabatnya tersinggung. Kaisar Dewa Iblis mendengus dingin, dan sesaat kemudian, hitam di langit menyebar lagi. Seluruh langit di atas gunung Exorcist menjadi hitam, dan fluktuasi tak berbentuk kekuatan mental muncul tiba-tiba, menutupi setiap sudut Exorcist Mountain Pass seperti embusan hujan. Long Hao Chen segera merasa seolah-olah dia telah diselimuti lautan tak terbatas, seolah-olah kekuatan mental besar itu membukanya. Di tengah energi yang sangat besar dan tak terbatas ini, dia merasa seolah-olah sedang menghilang. Dan semua orang merasakan hal yang sama seperti Long Hao Chen, wajah mereka menjadi pucat. Ini adalah tingkat menakutkan yang dicapai kekuatan energi mentalnya. Tiba-tiba, Long Hao Chen merasakan seluruh tubuhnya menyala, dan segera, 3.000 unit energi internalnya mengalir dengan liar, mengikuti orbit yang aneh. Di dahinya, jejak cahaya muncul samar-samar. Itu bukan yang ungu, tapi yang keemasan. Perhatian orang-orang di sekitar difokuskan pada Kaisar Dewa Iblis dan 6 manusia, jadi secara alami, tidak ada yang memperhatikan perubahan ini pada tubuh Long Hao Chen. Tapi wajah Long Hao Chen sangat berubah. Dia bisa merasakan bahwa justru Hao yang meminjam kekuatannya. Memikirkan fakta Kaisar Dewa Iblis sedang mencari binatang ajaib berkepala 3, Long Hao Chen diam-diam merasa ketakutan. Mungkinkah penguasa iblis ini benar-benar mencari Hao? Bab 208. Kaisar Dewa Iblis 3. Ruang tempat tinggal. Pada titik tertentu, Hao telah membuka keenam matanya, auranya tertahan hingga batasnya. Kedua kepala Little Flame dan Little Green masih berbaring, sementara Little Light telah mengangkat kepalanya. Matanya berkilau dengan warna emas. Jika seseorang melihat dengan cermat pemandangan ini, dia akan melihat bahwa aura suci yang mengelilinginya persis sama dengan Long Hao Chen. Bukan hanya itu, tapi sisik di tubuh Hao ditutupi dengan cahaya keemasan, seolah seluruh tubuhnya berubah warna. Jika Long Hao Chen ada di sana, dia pasti akan menebak bahwa Hao saat ini meminjam energi cahaya yang berasal dari dalam tubuh Long Hao Chen untuk menutupi auranya sendiri. Dia sebenarnya adalah eksistensi yang berasal dari dunia lain, dan pada saat dia menyeberang, dia melewati baptisan dengan aura suci yang terkandung dalam darah Long Hao Chen, oleh karena itu, darah Scion of Light sudah menjadi bagian dari dirinya. Dan barusan, dia dengan cerdik menggunakan bagian dari pembuluh darahnya ini untuk membangkitkan kekuatan ini, untuk sementara membuatnya menjadi miliknya sendiri untuk menutupi auranya sendiri sepenuhnya. Kaisar Dewa Iblis masih diam-diam terbang di udara, dan secara bertahap, matanya berkedip dalam warna berbeda, menyapu ke arah kota Exorcist. Setengah jam sudah berlalu, dan baik untuk sisi manusia maupun iblis, setengah jam ini masih jauh dari waktu yang menyenangkan. Satu sisi siap menyerang kapan saja, sementara yang lain bersiap untuk memulai pertempuran berdarah. Mereka hanya menunggu dengan tenang hasil muncul. Pada akhirnya, warna hitam yang menutupi langit mundur secara bertahap, dan Kaisar Dewa Iblis melambaikan tangannya, sepertinya informasiku salah. Keenam manusia yang berdiri di seberangnya menemukan dengan mengherankan bahwa mata Dewa Iblis, menunjukkan jejak kelegaan. Keenam orang ini tidak bisa membantu tetapi merasa diam-diam tercengang. Hal penting apa yang dicari Kaisar Dewa Iblis ini? Untuk eksistensi seperti dia menjadi gugup tentang itu, tidak hanya datang secara pribadi, tetapi lebih jauh lagi tidak menghemat biaya untuk merebutnya. Ksatria yang mengenakan baju zirah oranye menyatakan dengan acuh tak acuh, karena memang seperti ini, harap hormati janji Anda sebelumnya, Yang Mulia.
Kaisar Dewa Iblis Feng Xiu mengangguk sedikit, dan tiba-tiba tersenyum, senyum tipis muncul di wajahnya yang sangat pucat, saat dia membawa ekspresi yang sangat jahat. Pada kenyataannya, aku benar-benar ingin tahu berapa lama kalian berenam akan tetap hidup, berapa lama kalian akan terus menghalangiku. Apakah duniamu cepat atau lambat akan berakhir tergantung pada kami. Namun nyatanya, Anda tidak perlu khawatir. Berkenaan dengan manusia, kami merasa tidak ingin melakukan pembantaian total. Lagi pula, ada banyak hal yang dimiliki manusia yang kita iblis butuhkan. Misalnya, pengetahuan. Karena wajah Knight itu tersembunyi di balik helmnya, ekspresinya tidak dapat terlihat dengan jelas, kami akan mengingat kata-kata yang mulia. Hanya saja, yang mulia harus berhati-hati untuk tidak pernah memberi kita kesempatan untuk membalas. Kami, pembunuh Dewa Iblis, telah mengambil nyawa 39 Dewa Iblis dalam 300 tahun keberadaan kami. Mampu mengambil 40 pasti akan membuatnya menjadi akhir yang sempurna, bukan? Kaisar Dewa Iblis tiba-tiba mengungkapkan senyuman kurang ajar. Sebenarnya, aku tidak benar-benar ingin kau mati. Di dunia ini, jika kita tidak memiliki musuh yang layak, bukankah hidup akan membosankan? Kaisar ini mungkin memberitahumu itu juga, tapi nyatanya, kamu hanya memiliki 5% peluang untuk menjatuhkanku sendiri. Ini karena, di antara Kaisar Dewa Iblis, Kaisar ini adalah yang ketiga yang menembus tingkat energi spiritual ke 1 juta, dan yang termuda yang mencapai tingkat ini. Apakah alam level 1 juta adalah sesuatu yang mungkin bisa Anda lawan? Kalau begitu, selamat tinggal. Kaisar Dewa Iblis mengungkapkan senyum yang tenang, senyum iblisnya tetap ada di benak semua orang. Selanjutnya, Kaisar berjubah hitam tiba-tiba berbalik dan pergi, menghilang dalam cahaya keemasan gelap ini. Kegelapan di langit memudar seperti es dan salju, dan pasukan iblis yang tersembunyi muncul sekali lagi, secara berturut-turut mundur. Mereka tetap diatur dengan cermat, sama sekali tidak terganggu. Bahkan pada saat ini, 6 manusia maha kuasa tetap berada di udara, tidak bergerak sedikit pun dan menatap warna gelap yang menghilang secara bertahap. Kali ini, iblis menghilang secara nyata. Mengikuti Kaisar Dewa Iblis, kekuatan iblis utama pergi seperti gelombang besar. Jelas, mereka berencana untuk melakukan serangan habis-habisan, atau mundur seperti itu. Mengikuti kekuatan iblis yang mundur dengan mata mereka, banyak orang di kota merasa seperti pingsan. Bahkan jika mereka menghadapi pertempuran berdarah, mereka belum tentu berada dalam kondisi seperti itu. Tapi saat jam tak berujung berlalu, tekanan yang diberikan Kaisar Dewa Iblis ini terlalu kuat. 6 tetua, iblis akhirnya mundur. Silakan istirahat di kota eksorsis kami. Seng Yue dengan hormat memberi hormat kepada 6 orang tua yang maha kuasa, yang berbalik tetapi tidak berencana untuk pergi ke kota. 6 orang ini jelas dipimpin oleh ksatria, yang memberinya jawaban acuh tak acuh, tidak perlu. Kami masih harus mengikuti gerakan Kaisar Dewa Iblis, untuk memastikan dia tidak menggunakan beberapa trik. Aku mendengar bahwa pasukan pemburu iblis yang baru dibentuk berlatih di kota eksorsis sekarang? Iya, Seng Yue buru-buru menjawab. Dia adalah pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9 juga, tetapi dia masih bertindak sangat hormat terhadap orang-orang yang maha kuasa itu, mengikuti etiket seorang murid yang setia. Seng Yue, jadi kamu, suara ksatria tua itu tiba-tiba tidak bisa didengar lagi, saat Seng Yue mengangguk, menghadapinya secara langsung. Sesaat kemudian, 6 siluet berubah menjadi 6 sinar cahaya, membumbung ke langit dan segera menghilang dari garis pandangnya. Masih di depan menara gerbang kota, Seng Yue tiba-tiba berlutut, menyatakan dengan keras, hormat padamu, pembunuh Dewa Iblis. Tanpa perlu menginstruksikan mereka untuk melakukannya, semua perwira dan tentara di kota juga berlutut, menyatakan dengan suara keras, hormat kepada Anda, pembunuh Dewa Iblis. Mereka jelas tentang fakta bahwa jika bukan karena penampilan ke-6 manusia yang maha kuasa ini, mereka mungkin tidak akan berhasil kembali dengan selamat. Sisi Iblis. Feng Xiu melayang dengan tenang di udara. Pada saat itu, pilar besar Dewa Iblis tidak ada di belakangnya, dan penampilannya sangat mirip dengan manusia. Alocer, Zagan, dan Sire membungkuk di hadapannya. Tubuh ketiga Dewa Iblis besar ini agak menggigil, dan jelas terlihat bahwa mereka cukup gugup, bahkan takut. Yang mulia, kami benar-benar merasakan auranya. Dan itulah mengapa, tolong beri saya hukuman Anda, yang mulia. Alocer adalah Dewa Iblis peringkat tertinggi dari ketiganya, jadi dia mengumpulkan seluruh keberaniannya untuk menyatakan ini. Xiu Feng bertanya dengan acuh tak acuh, bagaimana bisa kamu memiliki jaminan mutlak seperti itu? Aku, Alocer tidak berani menjawab. Bahkan jika dia benar-benar memiliki jaminan ini, bagaimana dia bisa menyatakannya dengan begitu berani sekarang? Lebih penting lagi, dia hanya memiliki sedikit sensasi saat itu, dan tidak lebih. 6 orang yang menyebalkan ini tidak menghalangi kepanduanku, dan aku sudah melewati setiap inci dari Exorcist Mountain Pass. Tetap saja, saya tidak menemukan jejak aura Austin Griffin. Dipelototi oleh pandangan acuh tak acuh Feng Xiu,
ketiga dewa iblis itu segera berlutut, sama sekali tidak berdaya. Jongkok, mereka tidak berani mencoba membela diri. Biarlah Anda melakukannya dengan baik. Jika itu benar-benar auranya, bahkan jika hanya ada 1% kemungkinannya untuk menjadi kenyataan, Anda seharusnya tetap memberitahu saya segera. Meskipun perjalanan ini tidak membuahkan hasil, setidaknya kita bisa merasa nyaman. Dengan lambaian tangan Feng Xiu, gelombang energi inkorporeal mengangkat kelompok alocer. Dengan senyum kusam muncul di wajah Feng Xiu dan rambut hitamnya berkibar, dia memberikan semacam perasaan yang mempesona, membuatnya sulit untuk membedakan jenis kelaminnya. Sangat menarik. Meskipun kali ini, saya tidak menemukannya, saya menemukan lelaki kecil lain yang menarik. Sepertinya ada kandidat untuk menjadi penerus kedua saya. Mendengar perkataannya, ketiga dewa iblis itu merasa bingung, dan tidak berani membantah. Di antara iblis, perbedaan pangkat sangat berbeda. Bahkan di antara para dewa iblis, perbedaan peringkat juga menyiratkan perbedaan ekstrim dalam hal kekuatan. Jika Feng Xiu ingin membunuh ketiganya, tidak akan lebih sulit daripada menginjak beberapa semut. Lebih penting lagi, Kaisar Dewa Iblis adalah simbol iblis yang dapat dianggap mewakili seluruh ras mereka. Kata-katanya adalah untuk aturan absolut iblis. Kami akan pergi. Beberapa tahun kemudian, mari kita cari pria yang menarik ini. Kali ini, keenam pria menjengkelkan itu sekali lagi menjadi penghalang, tetapi kekuatan vital mereka ternyata semakin melemah. Sampai berapa lama mereka bisa bertahan? 5 tahun, atau 10? Kemudian, manusia akhirnya akan menjadi debu di bawah kakiku. Menginjak di atas kekosongan, langit tiba-tiba menjadi kusam, dan di udara, seekor naga raksasa yang menghancurkan bumi berkelap-kelip. Detik berikutnya, Kaisar Dewa Iblis telah pergi. Prajurit pertama memberi peringkat Demon Hun Squad dan yang lainnya kembali ke tempat tinggal masing-masing. Saat dia berjalan, Lin Xin menepuk dadanya sendiri, aku benar-benar takut setengah mati, sekarang. Itu adalah Kaisar Dewa Iblis. Sangat menakutkan, apakah itu benar-benar level yang bisa dicapai manusia? Pernahkah Anda mendengar tentang 1 juta tingkat energi spiritual? Dia berkata bahwa dia sudah mencapai tingkat energi spiritual ke 1 juta. Konsep macam apa itu? Dari apa yang saya dengar, pada langkah ke-9, hal yang paling menakutkan bukan hanya jumlah total energi spiritual, tetapi fakta bahwa setiap serangan akan langsung mencapai kekuatan batas atas ini. Dan setelah satu pukulan, energi spiritual pengguna akan segera kembali ke puncaknya, sehingga serangan berikutnya juga akan memiliki kekuatan energi spiritual penuh mereka. Bukankah ini berarti bahwa setiap pukulan dari Kaisar Dewa Iblis, yang mencapai 1 juta energi spiritual, dalam hal kekuatan akan mencapai 1 juta ini? Oke, berhenti membicarakannya. Jika Anda terus melakukannya, Anda akan menghancurkan semua kepercayaan kami. Sima Xian dengan sedih memberitahunya. Dia awalnya sangat puas, baru saja menerobos ke langkah kelima. Tapi barusan, dia mengalami apa itu kekuatan yang maha kuasa, segera merasa seolah-olah tidak ada perbedaan antara semut dan dirinya sendiri. Wang Yuan bergumam, aku senang Kaisar Dewa Iblis tidak mencari Hao. Setan berkepala 3, saya hanya berpikir. Mendengar mengatakan ini, kecuali dari Kair, yang lain segera menatap Long Hao Chen. Sejak kembali dari medan perang, Long Hao Chen tidak menggumamkan sepatah kata pun. Mereka tahu dengan jelas bahwa jika tujuan Kaisar Dewa Iblis adalah Hao, mengingat temperamen Long Hao Chen, bahkan dengan perbedaan yang ada antara musuh seperti Kaisar Dewa Iblis dan dirinya sendiri, dia masih akan melawannya, mempertaruhkan nyawanya. Merasakan jam tangan penuh perhatian rekan-rekannya, Long Hao Chen mengaku sambil menghela nafas, saya masih belum bisa memastikan bahwa dia sebenarnya tidak mencari Hao. Bab 209. Pembunuh Dewa Iblis, Saya masih belum bisa memastikan bahwa dia sebenarnya tidak mencari Hao. Mendengar Long Hao Chen mengucapkan kata-kata ini, ekspresi teman-temannya menjadi aneh. Chen Yinger bertanya dengan senyum penasaran, bukankah kamu setuju bahwa kita harus berharap banyak dari Hao? Jika dia adalah binatang ajaib yang bahkan Kaisar Dewa Iblis akan lihat secara pribadi, tingkat seperti apa yang mungkin dia capai di masa depan? Hehe. Wang Yuan mengangguk, menyatakan, sayang sekali, tapi jika Hao benar-benar menjadi apa yang dia cari, aku khawatir dia tidak akan berhasil lolos dari pemeriksaan mental Kaisar Dewa Iblis. Jadi menurutku bukan itu masalahnya. Long Hao Chen tidak memberitahu mereka tentang perubahan yang terjadi dengan tubuhnya sendiri, karena ini adalah rahasia Hao. Dengan cepat, mereka tiba kembali di tempat tinggal mereka. Seketika setelah mereka membuka pintu, yang lain tidak bereaksi, tetapi Long Hao Chen dan Kair segera terguncang, tanpa sadar mundur beberapa langkah, dan tidak langsung masuk. Itu bukan karena mereka mendeteksi perubahan apapun di tempat tinggal, tetapi karena mereka tiba-tiba merasakan hawa dingin dari pikiran bawah sadar mereka, seolah-olah tempat tinggal di depan mata mereka telah berubah menjadi jurang yang bisa menelan segalanya. Reaksi orang lain tidak lambat,
dan dengan peringatan tiba-tiba Long Hao Chen dan Kair, mereka mundur, memasuki formasi pertempuran mereka. Masuk, kalian semua. Suara tertunduk Seng Yue terdengar dari dalam, membiarkan Long Hao Chen mengendurkan napas. Ternyata, rasa bahaya yang tidak berwujud ini datang dari kakek buyutnya. Hanya, kenapa dia tiba-tiba datang ke tempat tinggal mereka? Dengan sedikit keraguan, semua orang berjalan dalam barisan. Pandangan Long Hao Chen segera jatuh pada Hao, yang sedang tidur di sudut. Seperti sebelumnya, Hao terbaring di sana seolah tidak ada yang terjadi, masih tertidur lelap. Di dalam tempat tinggal ada dua orang, Seng Yue, dan pria parubaya lainnya berusia 30-an. Pada saat itu, pria parubaya itu sedang berdiri di sisi Hao, menatapnya dan memperlihatkan senyuman tipis. Tapi yang paling mencengangkan adalah Seng Yue membungkuk di sampingnya, sangat hormat. Kakek yang hebat. Melihat Seng Yue, Long Hao Chen bergegas memberi salam. Orang lain yang mengikutinya juga memberi penghormatan kepada kepala kuil assassin ini. Seng Yue melambaikan tangannya kepada mereka, mengisyaratkan mereka untuk menunggu sebentar. Pria parubaya itu perlahan berbalik, langsung menatap Long Hao Chen. Menghadapi dia, hal pertama yang diperhatikan Long Hao Chen adalah sepasang matanya yang tak terbatas. Benar, kesan yang diberikan mata pria parubaya ini hanya bisa digambarkan tanpa batas. Warnanya biru tua, memberikan perasaan tak terbatas yang sama seperti lautan luas. Penampilan pria parubaya ini sama sekali tidak menonjol, dan bahkan agak biasa. Tapi dia hanya berdiri di sana, memperlakukan Master of the Assassin Temple, Heroic Assassin dari langkah ke-9 Seng Yue, seolah-olah dia hanyalah pelayan. Dan yang lebih penting, pria parubaya ini tidak memancarkan aura yang sangat mengesankan, terlihat seperti orang dewasa biasa. Adegan aneh ini membuat 7 pemuda dari pasukan pemburu iblis pertama merasa bosan, khususnya Long Hao Chen dan Kair yang memiliki persepsi yang lebih baik. Long Hao Chen terkejut, dan Kair mengerutkan alisnya. Dia buta, tetapi bahkan dengan indranya yang lain, dia sama sekali tidak dapat memahami pria ini. Sama seperti angin atau cahaya, dia memberikan semacam perasaan murni. Halo, anak-anak muda dari pasukan kelas 1. Karena pria parubaya ini hanya mengatakan beberapa hal, ekspresi kelompok 7 Long Hao Chen segera berubah. Itu karena mereka pernah mendengar suara ini sebelumnya. Itu adalah suara tua dari ksatria pembunuh dewa iblis, yang dibalut baju besi oranye. Untuk sesaat, kelompok 7 Long Hao Chen benar-benar tercengang. Tidak peduli apa, mereka tidak bisa memikirkan alasan mengapa karakter hebat ini datang ke tempat tinggal mereka. Pria parubaya itu mengungkapkan senyuman tipis, tidakkah mengharapkan saya untuk datang? Sebenarnya kali ini, karena dua alasan saya datang. Yang pertama adalah langkah Kaisar Dewa Iblis, dan kau yang kedua. Semua orang merasa pusing. Pahlawan legendaris dan maha kuasa ini datang untuk mereka? Long Hao Chen tidak bisa membantu tetapi bertanya, senior, jadi kamu? Pria parubaya itu mengungkapkan senyuman, izinkan saya memperkenalkan diri. Namaku Chen Zidian, pemimpin dari Demon God Slayers Demon Hun Squad, dan Guardian Knight. Nama Chen Zidian terasa asing bagi kelompok Long Hao Chen, tetapi kata-kata pembunuh dewa iblis ditambahkan ke pasukan pemburu setan menyebabkan kelompok 7 Long Hao Chen membuka mata mereka lebar-lebar. 6 karakter maha kuasa yang muncul barusan, sebenarnya adalah Demon Hun Squad? Meskipun mereka sudah lama tahu sekarang bahwa pasukan pemburu iblis sangat penting bagi aliansi, mereka tidak benar-benar tahu bahwa pasukan pemburu setan benar-benar dapat mencapai tingkat yang menakutkan. Para pembunuh dewa iblis, ini jelas merupakan gelar dari pasukan pemburu iblis khusus, yang hanya diberikan kepada pasukan pemburu setan dengan peringkat tertinggi. Dan tentu saja hanya pasukan pemburu iblis kelas tinggi yang benar-benar dapat membuat Kaisar Dewa Iblis merasa khawatir. Ini adalah betapa mulianya, betapa kuatnya mereka. Karena pada saat itu, legenda maha kuasa itu berhadapan dengan Kaisar Dewa Iblis, yang kekuatannya cukup untuk membuat semua orang putus asa, tanpa sadar, mata mereka berbinar sesaat. Jadi ternyata, Demon Hun Squad bisa menampilkan kekuatan seperti itu. Melihat perubahan pada ekspresi anak-anak ini, Chen Zidian menyatakan, 312 tahun yang lalu, sebelum kelahiran Demon God Slayers, kami sama sepertimu, memiliki gelar pasukan kelas 1. Saya masih dapat mengingatnya dengan jelas. Pada saat itu, saya berusia 17 tahun, saat saya menjadi kapten dari pasukan pemburu setan pertama. Dan sejak itu, waktu yang sangat lama berlalu. Saat ini, saya berusia 329 tahun, dan sudah tidak bisa disebut muda lagi. Tapi saya tidak mau dikuburkan sebelum mengurus tanggung jawab saya. Kehidupan manusia akan diperpanjang seiring dengan peningkatan energi spiritual seseorang. Dengan energi spiritual pada tingkat 10.000 seseorang dapat hidup selama 100 tahun dalam keadaan normal. Jika dia mencapai langkah ke-9, energi spiritualnya menembus 100.000, dia akan dapat hidup selama 200 tahun. Tapi kita telah hidup selama lebih dari 300 tahun, dan rentang hidup manusia pada akhirnya tidak akan bertahan selama para dewa iblis itu.
Kami sudah mencapai tahun-tahun terakhir hidup kami. Paling-paling, kita bisa hidup kira-kira 5 tahun lagi. Para pemuda dari pasukan pemburu iblis pertama mendengarkan pembicaraan para pembangkit tenaga listrik legendaris ini. Dia berbicara dengan sangat alami, seolah dia sedang membicarakan hal-hal yang paling sepele. Tapi termasuk Kair, 7 Long Hao Chen penuh rasa hormat. Skuad pemburu iblis dengan karir 312 tahun, ini menyiratkan bahwa pembunuh dewa iblis ini melawan iblis selama total 312 tahun. Prestasi seperti ini, investasi macam apa yang disiratkannya? Mereka hanya mengabdikan seluruh hidup mereka untuk kemanusiaan. Chen Zidian menyatakan, tahun-tahun ini, kami selalu memperhatikan pertumbuhan generasi selanjutnya. Sangat disayangkan, tetapi dari awal hingga akhir kami tidak dapat menemukan orang yang memiliki kemampuan untuk mengambil alih tugas kami. Sejak 300 tahun yang lalu, kejeniusan tidak pernah kekurangan, tetapi kami belum menemukan tim yang cukup luar biasa. Anda Long Hao Chen? Penampilan Chen Ziding jatuh pada Long Hao Chen. Ya, senior. Long Hao Chen membungkuk dengan hormat. Chen Zidian mengangguk dan berkata, saat itu, ayahmu adalah calon yang baik. Namun sayangnya, dia memiliki beberapa kekurangan dalam wataknya. Dia terlalu dogmatis, dan tidak memiliki cukup pandangan ke depan, mengerahkan seluruh energinya untuk meningkatkan kemampuannya sendiri. Meskipun kekuatannya cukup kuat, dia tidak bisa disebut sebagai pemimpin tim yang luar biasa. Dalam pasukan pemburu iblis pertama, hanya sedikit yang akan berbicara tentang keluarga mereka sendiri. Hanya Kair dan Han Yu yang mengetahui latar belakang Long Hao Chen, tetapi pada saat yang sama mereka tidak benar-benar tahu tentang latar belakang rekan satu tim mereka yang lain. Bahkan, di antara mereka berdua, hanya Kair yang memiliki pengetahuan tentang masa lalu Long Hao Chen, sedangkan Han Yu hanya tahu sebagian darinya. Pada saat ini, mendengar pahlawan yang maha kuasa seperti Chen Zidian menyebutkan kekuatan ayah Long Hao Chen, menggambarkannya sebagai cukup tangguh, setiap anggota dari pasukan pemburu iblis pertama terkesan. Faktanya, karena Long Hao Chen hanya berusia sedikit lebih dari 10 tahun, berapa umur ayahnya? Baginya disebut tangguh oleh sesepuh yang maha kuasa ini, mungkin dia adalah pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9. Dan untuk pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9 dari kuil ksatria. Para pemuda ini, semua anggota Demon Hun Squad, bukanlah orang biasa. Dengan beberapa kata sederhana dari Chen Zidian, mereka memiliki beberapa tebakan tentang identitas ayah Long Hao Chen. Untuk sesaat, mereka hanya bisa memandang satu sama lain dengan cemas, karena api mulai membakar di dalamnya. Menjadi laki-laki sendiri, Long Hao Chen secara alami tidak akan berkomentar hal-hal yang berkaitan dengan ayahnya sendiri, hanya mendengarkan pembicaraan Chen Zidian. Bagaimanapun, dia tidak akan membantahnya. Sosok legendaris dari aliansi ini telah hidup selama lebih dari 300 tahun, bagaimana bisa evaluasinya menjadi kurang ajar? Pandangan dalam Chen Zidian tiba-tiba menjadi lebih intens, matanya yang murni dan jernih membuatnya menggigil, di kedalaman jiwanya. Pahlawan lahir dari tangan takdir, semuanya berjalan sesuai dengan kehendak surga. Bertahun-tahun yang lalu, saya bertemu Xing Yu, yang bercerita tentang Anda. Untuk alasan ini, saya baru-baru ini memperhatikan kinerja Demon Hun Squad Anda. Anda melakukannya dengan cukup baik, Anda semua adalah anak-anak muda yang luar biasa. Dan Anda semua memiliki warisan yang mulia. Semua pemuda yang keluar tahun ini cukup bagus. Tapi tanpa ragu, Anda adalah orang-orang yang memiliki potensi terbesar. Saya berharap suatu hari nanti, Anda akan dapat memimpin tim Anda untuk mengambil alih posisi kita. Saat Chen Zixuan mengucapkan kata-kata ini, nadanya sangat tulus. Adapun 7 anggota dari pasukan pemburu iblis pertama ini, mereka merasa seolah-olah mereka baru saja tersulut oleh gelombang cahaya dan api yang keras. Bahkan wajah Kair terlihat sedikit bersemangat. Sebuah tim sejati pasti memiliki anggota yang saling percaya sepenuhnya, tanpa sedikit pun kerenggangan. Dan untuk ini, Anda harus memahami satu sama lain sepenuhnya. Pertama-tama, ini sama sekali bukan tentang pamer, tetapi tentang membiarkan teman Anda mengetahui kekuatan dan potensi Anda yang sebenarnya. Ini adalah jalur paling mudah bagi tim untuk berkembang. Bab 210. Pembunuh Dewa Iblis 2. Pada titik ini, Chen Zidian sepertinya sedang dalam suasana hati yang gembira. Anak-anak, kamu sekarang memiliki kesempatan yang tidak terbatas. Tetapi proses menjadi dewasa itu penting, dan selama proses ini, Anda hanya akan bisa mengandalkan diri sendiri. Hanya dengan mengandalkan usaha Anda sendiri Anda akan mendapatkan kekuatan sejati. Aku berharap suatu hari nanti, kamu akan dapat mewarisi gelar pembunuh Dewa Iblis, mengambil alih posisi kita, dan bahkan melakukan yang lebih baik dari kita. Hao Chen, apakah itu teman binatang ajaibmu yang dicari oleh Kaisar Dewa Iblis? Pandangan Chen Zidian bergeser ke sisi lain, ke arah Hao yang tertidur lelap. Long Hao Chen tidak berani menyembunyikannya, membuka situasi, itu sangat mungkin, tapi saya tidak berani untuk memastikannya.
Mata Chen Zidian berkedip, saya juga menganggapnya sangat mungkin. Dari penyelidikan saya, Anda menyelesaikan kontrak darah dengannya pada saat Anda pergi ke Gunung Suci Ksatria. Karena ini masalahnya, sampai kalian berdua cukup kuat, jangan biarkan dia muncul di tempat di mana Kaisar Dewa Iblis dapat mengetahui keberadaannya. Dia baru saja berhasil menyembunyikan dirinya dari Kaisar Dewa Iblis, jadi dia harus bisa terus melakukannya di masa depan. Manusia membutuhkan pahlawan seperti Scion of Samsara saat itu. Saya datang hari ini untuk menyemangati Anda, tetapi juga untuk memberitahu Anda tentang kisah di balik layar. Sejak 6.000 tahun yang lalu, kita manusia tidak melakukan upaya apapun untuk berkembang, mencoba untuk melawan pembangkit tenaga iblis. Tetapi bahkan sekarang, kita masih tidak dapat benar-benar melawan iblis. Alasan utama untuk ini adalah 72 dewa iblis. Justru karena kekuatan mereka kita tidak punya pilihan selain mengandalkan penghalang alami kita untuk melawan mereka. Dan ini hanya di bawah premis bahwa kita berenam sedang mengawasi Kaisar Dewa Iblis. Jika kita mati, jika Demon God Emperor secara langsung datang untuk menyerang kita manusia, pertahanan alami tidak akan berguna lagi. Sejak 300 tahun lalu, kami telah membunuh 39 Dewa Iblis, satu demi satu. Di antara mereka, peringkat tertinggi adalah Dewa Iblis keempat. Tetapi beberapa yang baru mengisi celah tersebut tanpa penundaan, dan bahkan sekarang, mereka masih memiliki 72 Dewa Iblis. Dan tahukah Anda mengapa hitungan ini tidak turun? Kelompok Long Hao Chen telah belajar tentang hal ini sebelumnya, dan Han Yu, yang memiliki pemahaman yang baik tentang situasi, berkata tanpa sadar, itu karena pilar Dewa Iblis. Chen Zidian mengangguk sebagai jawaban, benar, itu justru karena pilar Dewa Iblis. Bagi ras iblis, pilar Dewa Iblis adalah artefak dewa. 72 Dewa Iblis, memiliki 72 artefak ilahi ini. Selama pilar Dewa Iblis ada, bahkan jika Dewa Iblis mati, garis keturunan mereka masih dapat diteruskan seperti sebelumnya. Dengan demikian, hanya ada satu cara untuk benar-benar membunuh Dewa Iblis, yaitu menghancurkan pilar Dewa Iblis mereka pada saat yang sama mereka dibunuh. Namun, sebagai artefak Dewa Iblis, bagaimana mereka bisa begitu mudah dihancurkan? Setelah kami mengetahui rahasia ini, kami melakukan upaya yang tak terhitung jumlahnya yang pada akhirnya tidak pernah berhasil. Tapi kami berhasil menarik kesimpulan dari ini. Untuk menghancurkan pilar Dewa Iblis, premis pertama adalah memiliki kekuatan yang cukup untuk menghancurkan senjata yang tangguh ini, dan yang kedua bertindak sebelum setengah jam berlalu setelah kematian Dewa Iblis, agar itu mungkin. Kami sebelumnya hampir berhasil sekali, tetapi 10 Dewa Iblis tiba-tiba menyerang kami pada menit terakhir. Sejak saat itu, Iblis semakin memperhatikan pertahanan pilar Dewa Iblis mereka, dan mereka cenderung tidak membawa pilar Dewa Iblis saat mereka bertindak. Long Hao Chen bertanya, Senior, karena pilar Dewa Iblis adalah artefak Dewa Iblis, tingkat apa yang dibutuhkan sebuah peralatan untuk menghancurkannya? Apakah itu perlu artefak ilahi lainnya? Chen Zidian menggelengkan kepalanya dan menjawab, 72 pilar dewa-dewa secara kolektif dikenal sebagai artefak Dewa Iblis. Peringkat mereka sama dengan para Dewa Iblis, jadi ada perbedaan kekuatan di antara mereka. Dan bahkan untuk menghancurkan pilar Dewa Iblis terlemah, Anda membutuhkan setidaknya sebuah peralatan tingkat epik. Alhasil, jalan yang harus Anda tempuh masih panjang. Jika tidak, kita bisa saja menghancurkan beberapa pilar Dewa Iblis. Dan ada hal lain yang harus saya peringatkan kepada Anda. Jika suatu hari, tingkat kultivasi Anda mencapai langkah ke-9, dan Anda pergi untuk mendapatkan pengakuan tata ilahi, Anda harus bertindak hati-hati, mengikuti arahan tata ilahi. Karena ketika saya mendapat persetujuan dari 4 tata ilahi, saya masih bersikeras berjuang untuk tata ilahi yang abadi. Saya berakhir dengan tangan kosong dan tidak akan pernah bisa mendapatkan tahta ilahi. Bakat Anda jauh lebih besar dari saya pada usia Anda, tetapi tidak peduli apa, Anda tidak dapat bertindak sekeras saya. Bantuan yang akan diberikan oleh tahta ilahi manapun kepada Anda, bagaimanapun juga, pasti tak tertandingi. Iya, terima kasih, Senior. Chen Zidian menarik napas dalam-dalam, tatapannya semakin menjauh, saat dia menyatakan dengan kecewa dan frustrasi, 72 pilar Dewa Iblis adalah sumber kekuatan vital para iblis. Untuk setiap yang mereka hilangkan, kekuatan iblis akan berkurang secara keseluruhan, dan warisan yang mereka dapatkan juga. Saya khawatir ini adalah sesuatu yang tidak dapat kami lakukan lagi, tetapi saya berharap selama hidup Anda akan dapat menghancurkan beberapa pilar Dewa Iblis. Penampilan bersama The Scion of Light dan Saint Daughter of Samsara memberi manusia kesempatan untuk melakukan serangan balik pada akhirnya. Saya menantikan hari Anda akan berhasil. Senior. Long Hao Chen tiba-tiba memanggil. Chen Zidian menatapnya dengan hangat. Long Hao Chen menyatakan, Senior,
jika suatu hari kita benar-benar dapat menjadi pasukan pemburu setan berjudul, akankah kita dapat memilih nama untuk diri kita sendiri? Hao Chen, di samping, Zheng Yue tidak bisa membantu tetapi berteriak padanya. Kehormatan macam apa yang dimiliki para pembunuh dewa iblis, untuk seluruh umat manusia? Dan dia benar-benar menolak kehormatan seperti itu diberikan kepadanya? Semua orang di pasukan perburuan iblis pertama juga merasa tercengang. Chen Zidian melambaikan tangannya ke Zheng Yue, lalu, gelar apa yang Anda inginkan untuk dimiliki oleh Demon Hun Squad Anda di masa depan? Setelah bergumam pada dirinya sendiri tanpa ragu, Long Hao Chen mengangkat kepalanya, ketekunan dan resolusi muncul di matanya, saya berharap bahwa Demon Hun Squad kami dapat disebut sinar terang sinar matahari. Chen Zidian terlihat agak bingung, tapi dia dengan cepat memulihkan ekspresinya yang biasa, dan menjawab sambil tertawa, oke. Kemudian namai dirimu Bright Rise of Sunlight. Baiklah, Anda tidak harus bertujuan untuk menggantikan kami, tetapi untuk melampaui kami. Sinar matahari terang. Keempat kata ini bergema di benak 7 anggota pasukan pemburu iblis pertama. Saat ini, semua orang sepertinya mengerti apa yang dimaksud Long Hao Chen dengan itu, dan tidak bisa membantu tetapi mengepalkan tangan mereka sendiri. Saya tidak dapat membantu Anda untuk tumbuh dewasa, yang akan merusak hal-hal untuk Anda dengan melakukan upaya berlebihan untuk hasil yang kecil. Selama Anda memahaminya, bakat Anda benar-benar akan membuat Anda mencapai puncak, dan tujuan saya akan tercapai. Tapi sejak hari ini, orang tua ini datang, dia ingin memberimu hadiah kecil. Anda cukup beruntung, hadiah ini kebetulan adalah sesuatu yang dapat Anda bagikan ke 7. Detik berikutnya, seluruh kuartal hidup dipenuhi dengan aura suci, dan 7 simbol emas besar naik seperti makhluk hidup, memasuki peti 7 anggota kelompok Long Hao Chen. Setiap orang merasakan sakit yang singkat tapi tajam di tubuh mereka, dan kemudian mereka merasakan hubungan yang erat terbentuk antara darah dan daging mereka sendiri dan rekan mereka. Kabut emas samar naik ke tubuh semua orang, perasaan gembira dan fantastis yang mendalam mengalir melalui mereka. Chen Zidian tersenyum tipis, dan menjelaskan, ini adalah jenis peralatan yang dibuat selama fase awal era yang indah, dan merupakan warisan lanjutan dari keluarga kekaisaran elf. Utilitas item ini luar biasa dan dapat sepenuhnya dibagi di antara Anda bertujuh. Setiap kali salah satu dari Anda terluka, ketujuh dari Anda akan berbagi rasa sakit. Namanya adalah Soul Linking Chains. Tentu saja, kapan saja, Anda masing-masing dapat memutuskan tautan rantai penghubung jiwa dengan inisiatif Anda sendiri. Jika Anda melakukannya, Anda tidak akan terpengaruh oleh rantai penghubung jiwa, sampai Anda mengambil inisiatif untuk mengaktifkannya lagi. Penjelasan sederhana ini membuat kelompok 7 Long Hao Chen terkejut. Peralatan tingkat epik, ini adalah peralatan tingkat epik dengan tingkat bantuan puncak. 7 orang berbagi segalanya, ini menyiratkan bahwa ketujuh dari mereka akan bertindak sebagai satu kesatuan. Pada saat bahaya, tingkat kelangsungan hidup kelompok mereka akan meningkat secara substansial. Pada saat yang sama, ketika mereka bertindak secara terpisah, setiap kali salah satu dari mereka diserang, yang lainnya akan disiagakan. Peralatan ini memiliki kegunaan yang tak terbatas untuk masa depan mereka. Lakukan yang terbaik, anak-anak. Mungkin aku tidak akan melihat hari itu, tapi bahkan di akhirat, aku akan berdoa agar sinar matahari terang melampaui pembunuh dewa iblis. Bermandikan hembusan cahaya keemasan, siluet Chen Zidian menghilang tanpa suara, seolah-olah berubah menjadi cahaya sepenuhnya. Tanpa ada yang menginstruksikan mereka, ketujuh dari mereka berlutut di tanah, memberi penghormatan ke tempat dia menghilang. Melihat pemandangan ini, Zheng Yue merasa sangat bersyukur dan bangga atas anak-anak ini. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya melangkah keluar, dan juga menghilang ke dalam kehampaan. Beberapa waktu kemudian, 7 pemuda yang membentuk pasukan pemburu iblis kelas 1 bangkit. Long Hao Chen berbalik, melihat teman-temannya, Senior Chen benar, kami adalah sahabat, dan tidak boleh menyembunyikan latar belakang kami satu sama lain. Saya Long Hao Chen, memiliki energi spiritual bawaan dari 97 dan fisik Scion of Light. Ayah saya adalah pemilik tahta suci Doom dan pembantaian kuil ksatria, ksatria suci adjudikasi Long Xingyu. Dia masih tidak tahu bahwa karena peri elemental cahaya, energi spiritual internal bawaannya telah meningkat menjadi 99. Meskipun pada saat itu, semua orang sudah menebak siapa ayah Long Hao Chen, mendengar tentang energi spiritual bawaannya yang berjumlah 97 membuat Wang Yuan, Lin Xin, Sima Xian dan Chen Yinger terkejut. Han Yu dan Kair sudah mengetahui rahasia ini, dan reaksi mereka tidak dibesar-besarkan seperti yang lainnya. Sebuah energi spiritual bawaan dari 97, fisik dari Scion of Light, tidak mengherankan bahwa dia sudah memiliki prestasi seperti itu di usia yang begitu muda, bahwa dia bisa secara langsung membuat Light Elemental Fiery berevolusi, dan dia sangat baik hati.
Tepat pada saat itu, sementara semua orang masih benar-benar tercengang, Kair bergumam di sisi Long Hao Chen, "Nama lengkap saya adalah Seng Kair, senior heroik Seng Yue adalah kakek buyut saya. Energi spiritual bawaan saya adalah 93, tetapi setelah memperoleh kompor spiritual samsara, meningkat menjadi 100. Kecuali dari Long Hao Chen, tidak ada dari 5 orang lainnya yang mengetahui rahasia ini. Energi spiritual internal bawaan dari 97 sudah membuat mereka sangat terkejut, tetapi dengan warisan Science of Samsara ini, semua orang tidak bisa menahan gemetar sejenak.